Karena singkat jawabannya adalah yang berkaitan dengan sekali lagi adalah untuk membukakan pintu rezeki sahabat ya. Maka di bulan Muharram ini adalah kata Abah juga usahakan adalah kita mandi tobat yang betul ya. Di bulan Muharram ini manfaatkan oleh kita adalah waktu yang tersisa adalah berusaha untuk tazkiyatun nufus, adalah mensucikan jiwa kita. Maka di bulan Muharram ini adalah marilah kita bebaskan adalah sebagaimana Nabi Ayub terbebas dari penyakit kulit, terbebas Nabi Yusuf keluar dari penjara, Nabi Ibrahim bebas dari Namrud ya dengan dibakar oleh api, dan bebaskan Nabi Nuh dari banjir, bebaskan Nabi Adam adalah dari iblis, dan bebaskan juga adalah baginda Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah dari Abu Jahal dan juga sahabat-sahabatnya. Maknanya sangat luas sahabat. Nah inilah sesungguhnya yang menjadikan penghalang daripada, kalau pertanyaan dari teman-teman hampir 40 pertanyaan dari 40 orang adalah nadanya sama, adalah memiliki masalah hutang, memiliki masalah kesulitan, dan ada kendala dalam seolah-olah bahwa pintu rezeki ini adalah tertutup ya sahabat. Abah sering bahas yang berkaitan dengan rezeki. Rezeki itu adalah merupakan takdir mu'allak, artinya yang bisa dirubah. Bahkan sebetulnya kalau sudah mengerti ilmunya, termasuk ada takdir mubarom sekalipun adalah bisa dirubah kalau oleh Allah. Tidak ada takdir yang tidak bisa dirubah kalau oleh Allah. Tetapi yang berkaitan dengan rizki adalah termasuk dengan adalah takdir mu'allak. Artinya rizki itu bisa dirubah oleh kita dengan sebuah proses ikhtiar yang benar, dengan roja yang benar. Cuma bedakan antara roja dan toma. Banyak orang sekarang adalah dia roja, tetapi sebetulnya adalah memiliki makna adalah toma tadi semua. Sekarang ini bedakan antara umniyah dan roja, antara tamani ya kita dengan roja itu berbeda sahabat. Maka di bulan Muharram ini adalah sesungguhnya adalah kesempatan kepada kita adalah untuk membuka segala persoalan berkaitan ilmu, berkaitan rezeki, berkaitan pemahaman, berkaitan perjalanan sebagai seorang salik, berkaitan perjalanan dalam kehidupan. Nah, Muharram inilah merupakan titik balik kepada kita adalah untuk mensucikan jiwa kita. Maka di bulan Muharram ini ada mandi yang harus khusus kita lakukan di bulan Muharram, tobat yang harus khusus yang kita lakukan di bulan Muharram ya. Kalau bisa adalah dengan toharoh yang 4 adalah mandi untuk syirik pada jasadmu, syirik pada hatimu, dan syirik pada ruhmu. Maka karena itulah sesungguhnya adalah adzanbu adalah khirmanu rizki, dosa adalah menghalangi daripada rizki. Adapun dosa yang paling besar pada kita adalah syirik. Karena dosa sebesar apapun selama bukan syirik Allah memaafkan sahabat. Tetapi kalau dosa syirik, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik pada dirimu. Maka marilah kita bebaskan daripada dosa syirik. Maka disinilah bulan Muharram kita adalah untuk melakukan perjalanan sebagaimana para anbiya, para rasul, yang Allah memberikan tarbiyah kepada kita. Di bulan Muharram mereka bebas. Nabi Yusuf bebas dari penjara. Ada makna syariat, ada makna hakikat. Syariatnya tentang Nabi Yusuf, hakikatnya kita, jiwa kita yang sedang terpenjara. Nabi Ayub di bulan Muharram terbebas dari penyakit kulit. Maka oleh karena itulah kita pun sahabat, secara syariatnya ada Nabi Ayub, tapi hakikatnya adalah kita. Marilah kita adalah bebaskan adalah dari penyakit kulit di bulan Muharram ini. Supaya kita bisa shofar, supaya kita terhindar daripada dosa yang kita adalah yang paling besar. Dosa yang harus kita bebaskan di bulan ini adalah karena dosa yang paling besar tentang syirik adalah karena kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni adalah dosa syirik. Maka di bulan ini mari kita luruskan, tauhidkan diri kita, kembalikan kepada Allah. Maka sahabat, kalau ditanya tentang apa pembuka pintu rezeki, tobat. Tobat itu dari kata taba ya tubuh, taubatan adalah kembali, adalah tarki kepada Allah. Karena secara tanajul kita berasal dari Allah. Tobat itu adalah
tarki adalah kembali kepada Allah, sahabat. Maka sesungguhnya bagaimana adalah Al-Quran mengajarkan Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana dengan hanya satu kedipan mata. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa menarik rezeki Allah. Dunia ini adalah hanya dengan kedipan mata. Maka Abah bisa ajarkan pada kalian melihat tanah yang bagus, mobil yang bagus, apapun. Sebenarnya adalah ilmu Allah yang dahulu dan ilmu Allah yang sekarang. Cuma terkadang kita manusia sekarang keyakinannya sudah berkurang. Adalah karena itulah maka sebetulnya penghalangnya adalah kesyirikan. Maka Allah mengingatkan kepada kita adalah apa namanya, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, siapa orang yang ingin liqa dengan Allah. Kata sahabat, siapapun kalian yang sudah liqa dengan Allah, maka pada dasarnya adalah rezeki itu adalah pada dasarnya Allah lah Ar-Razzaq. Bersama Allah Ar-Razzaq, sesungguhnya kalian akan mendapatkan apa yang sesungguhnya adalah sebagaimana udara ini. Sesungguhnya rezeki juga adalah otomatis. Maka ada rezeki madmun, ada rezeki maksum, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud. Tetapi yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah rezeki mau'ud. Rezeki yang sekehendak Allah, rezeki yang sekehendak kamu, dan rezeki yang sekehendak Allah. Ya, sebenarnya adalah orang-orang dulu sudah memberikan contoh kepada kita. Dari mulai para anbiya, para syuhada, para aulia, dan mereka para sholihin. Termasuk juga adalah Umi Maryam, adalah ibunya Nabi Isa. Pada saat beliau ada di dalam mihrab, selalu rezeki itu hadir, sahabat. Apapun yang beliau kehendaki. Kalau dulu ada kun fayakun, kenapa sekarang tidak? Allahnya Allah yang sama. Cuma orang sekarang keyakinan yang sudah hilang pada Allah. Karena dia adalah tidak kenal dengan Allah. Hanya tahu nama Allah, hanya tahu nama Rasulullah, tapi tidak tahu kepada Allah dan Rasulullah. Ya buta pada Allah dan Rasulullah. Dan Allah sudah ingatkan. Man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama wa dolu sabila. Maka orang yang buta pada Allah dan Rasulullah. Padahal segala apa yang ada pada dirimu itu adalah karena hadirnya Rasulullah. Itulah yang Abah ajarkan. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Maka pada dasarnya segala apa yang ada itu ada karena adanya Muhammad. Maka dalam hadis qudsi laulaka lama khalaqtul aflak. Karena bukan karena engkau ya Muhammad, maka tidak akan ada bumi dan segala isinya. Karena memang bumi segala isinya yang disebut Muhammad, sahabat. Maka la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. Semuanya hanya nur Muhammad. Karena perwujudan daripada nurullah. Nur Muhammad, nurullah adalah satu, ahad. Seperti gula dan manis, ya sahabat. Maka pahami. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah tuh. Hanya dengan Muhammad lah engkau adalah engkau apa namanya bagaimana engkau kembali adalah disucikan oleh Muhammad dari semua. Engkau Adam tapi disucikan oleh Muhammad untuk kembali pada Allah yang Maha Suci. Ya. Maka disinilah apa namanya dikatakan la ilaha illallah Muhammad kun sholli ala Muhammad. Kunnya Allah, kunnya kamu. Pada saat kamu sudah menyadari sebenar-benarnya dirimu adalah Muhammad. Tadi semua, ya. Maka bikana maka nabi yakunu mayakunu fawujudul karena adanya Muhammad. Segala apa yang ada karena adanya Muhammad. Dan segala apa yang belum ada akan ada karena adanya Muhammad. Nah inilah yang sebenarnya yang disebut tobat. Tobat itu taba ya tubuh taubatan. Kembalikan. Sesungguhnya diri dohirmu adalah Muhammad. Dan diri batinmu adalah Allah, sahabat. Maka di bulan Muharram ini juga biasakan dengan merepatkan gigi tekuk ke atas. Adalah usolli lam jalalah. Ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah adalah batinku. Muhammadur Rasulullah adalah dohirku. Ya, maka dikatakan Ahmad nama batil. Hilang aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Nah ini cara tobat. Tobat tabaya tubuh taubatan. Lenyaplah aku, Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Nah inilah kalau kita ingin kembali. Karena tanpa adanya kau wujud Muhammad. La ilaha illallah kun sholli ala Muhammad. Maka dengan adanya Muhammad adalah segala yang perkara. Karena adanya segala apa yang sudah ada dalam wujud Muhammad. Karena adanya Muhammad. Sementara Muhammad adalah dohirnya Allah. Maka
tidak pernah berpisah dengan batinnya seperti manis dan gula, sahabat. Maka itulah sesungguhnya adalah konsep kepada kita kenapa Al-Quran begitu banyak mengajarkan bagaimana cara menarik rezeki. Sebagaimana Siti Maryam, sebagaimana Nabi Sulaiman, sahabat. Adalah pada saat kalian menghendaki sesuatu, misalnya kalian melewati showroom dan melihat mobil yang menarik menurut mata kalian. Pandanglah adanya mobil itu adalah Allah, wujud. Adanya, bukan mobil itu Allah. Adanya mobil itu Allah. Dalam wujud Muhammad, maka wujud Muhammad itulah Muhammad. Yang ketiganya adalah bagaimana kamu lakukan, kau bisa melihat mobil itu adalah karena penglihatanmu, tapi dia adalah basirnya Muhammad dan basornya Allah. Tuh. Maka semuanya dengan Muhammad tadi semua. Maka segalanya adalah, maka dikatakan inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kalian bisa menikmati telaga Kausar, telaga yang diberikan kepada Muhammad hari ini, saat ini. Tadi salatnya pasolli, solawatkan dengan tubuhmu Muhammad, pasolli, tapi solatkan adalah ruhmu. Maka zikir untuk ruhmu, solawat untuk jasadmu. Karena zikir la ilaha illallah adalah hakikat ruhmu. Allahu ruhun, Muhammadun jasadmu. Muhammad adalah jasadmu. Inilah konsep yang sebetulnya diajarkan dari awal. Bahkan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi Ahmad, sahabat. Nah inilah sebetulnya konsep kun fayakun, konsep ilmu titikba, konsep adalah tadi. Ya, jadi kamu melihat sawah, yang kamu pertama lihat sawah itu adalah adanya sawah itu adalah Allah. Ingat itu. Jadi jangan ragu lagi melihat sawah, melihat Allah. Sawah itu bukan Allah, tapi adanya wujudnya sawah itulah Allah dalam wujud Muhammad. Maka berarti engkau melihat sawah itu melihat syahadat la ilaha illallah adalah pada batinnya sawah, Muhammad Rasulullah pada wujudnya sawah. Begitu caranya sahabat, ya. Maka kalian bisa baca begitu tentang Raja Dzulqarnain dalam Quran. Ya, itu banyak kisah dalam Al-Quran sebetulnya. Ilmu-ilmu yang sebenarnya sudah Allah ajarkan, cuma orang Islam kehilangan keyakinan. Bahkan inilah sekarang di akhir zaman kenapa orang Islam kesulitan. Maka kata Abah bahwa sekarang ini orang Islam sedang dihukum, cuma orang Islam nggak sadar, sahabat. Bahkan orang Islam itu sekarang ini sedang terpuruk menjadi orang yang agama yang paling tidak bahagia. Agama yang paling miskin. Agama yang terus perang saudara. Sadarilah oleh kalian. Abah sedang berbicara ini bukan sedang menjelekkan Islam. Justru ingin mengajak kita ini adalah sekarang Islam ini sudah. Yang dulunya adalah Allah berfirman tentang umat yang terbaik. Dan tetapi sekarang adalah hanya merasa terbaik. Karena tadi punya penyakit kulit, selalu mengkafirkan agama lain di luar dirimu. Inilah penyakit kulit, ya. Maka marilah kita rubah Islam paradigmanya kembali, lahirkan kembali sebagaimana Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Arabi, kemudian juga sebagaimana adalah Ibnu Rus, ada Syekh Botani, bagaimana juga adalah apa namanya para mereka adalah penemu-penemu di awal ada sebetulnya ulama-ulama Islam, ahli ilmu falak, ahli matematika, ahli pertanian, ahli kimia, ahli kedokteran. Tapi hari ini justru Islam malah tidak berbuat apa-apa. Bahkan bahasanya adalah kita ini hanya sekarang itu garmen hanya tukang pasang kancing, mobil hanya tukang cuci mobil, tadi semua. Ya, tadi inilah yang sebetulnya kita ini merasa mulia, merasa bahwa seolah-olah surga milik kalian. Inilah nggak sadar orang Islam sekarang ini adalah sudah menjadi iblis, ana khairun minhu, maka kafir. Inilah kebodohan. Justru hari ini Islam sedang tidak berbuat apa-apa. Kata Abah, kalau hari ini kiamat justru orang kita ini paling menderita dari semua, ya. Maka marilah kita tobat, dan Allah sudah mengingatkan kepada kita, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu mendapatkan ampunan pada Allah, tobat. Taba yatubu taubatan. Kembalilah kepada Allah. Tarki kembali pada Allah. Innalillah, secara tanajul kita datang, kita harus kembali kepada Allah secara tarki. Wa inna ilaihi raji'un. Tadi semua. Maka insya Allah seluruh dunia ini adalah, karena semua makhluk di dunia ini adalah innalillah. Dan segala yang innalillah, berarti segalanya milik Allah.
Segalanya adalah sebetulnya perwujudan Allah. Maka bagaimana mungkin bahwa seluruhnya rizki ini ar-razaqnya Allah. Sementara dunia ini, sawahnya, mobilnya hanya perwujudannya Allah. Bagaimana mereka akan ridho dikejar oleh kalian? Kalau kalian tidak mengerti Tuhannya itu sendiri. Maka marilah kita luruskan etikotnya adalah kembali pada Allah. Karena dunia ini akan mengejar kalian pada saat kalian adalah sudah tabah ya tubuh taubatan. Tetapi manusia ini sekarang adalah hanya dikejarnya makhluk dan makhluk. Ibadahnya hanya makhluk. Maka sudah akhirat pun yang dicari makhluk. Akhirat itu makhluk. Dunia juga makhluk. Surga makhluk. Neraka makhluk. Tadi semua. Lailatul Qadar pun makhluk. Tadi semua. Tetapi kalian lupa kepada pemiliknya. Nah inilah konsep kesalahan yang sekarang yang Abah saksikan. Yang Abah melihat maka seperti Mark Zuckerberg sahabat. Marilah kita luruskan hari ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang baik, yang senantiasa adalah Islam mengajarkan berbagi, menyayangi, memaafkan, dan lain sebagainya. Maka apa namanya dikatakanlah bahwa yang harus dilakukan di bulan Muharram itu adalah mensucikan diri kita adalah dengan apa namanya dengan kalimatut taqwa, ya. Karena kalimatut taqwa adalah yang harus kita hidupkan di bulan Ramadan apa namanya Muharram ini adalah seumpama kita menanam bibit tadi semua, ya. Kemudian beristighfarlah setelah itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tuh. Kata Allah, istaghfiru rabbakum. Jadi beristighfarlah kepada Allah. Tapi istighfar itu adalah merupakan perhiasan bedaknya orang tobat. Tapi sebenarnya yang diminta oleh Allah bukan istighfarnya. Tapi tabayatu taubatan, kembali. Kembalikan sebenar-benarnya diri kalian adalah tidak ada. Sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Maka tadi metodologi cara bagaimana apa namanya Raja Zulkarnain, bagaimana cara Nabi Sulaiman, bagaimana cara Uwais Al-Qarni, bagaimana pada cara mereka adalah menarik rizki Allah, bahkan menarik kekayaan yang ada di alam. Maka pandanglah segala sesuatu pada wujudnya. Wujudnya itu Allah. Ya. Segala sesuatu itu adalah apa namanya, kata Abah juga, Allah menjadikan segala sesuatu. Yang menjadikan segala sesuatu itulah yang menjadi sesuatu. Maka kalau kalian menghendaki segala sesuatu yang kalian lihat itu tanpa melihat wujudnya Allah, jadi bukan Allah sesuatu itu, tapi wujudnya segala sesuatu, adanya segala sesuatu itu adalah karena adanya Allah. Bahkan dalam hikam kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhuhara bi kulli syai'in, tadi wa huwa alladhi adhara li kulli syai'in wa huwa alladhi, bahkan bagaimana sesuatu itu Allah. Tapi bahkan kalau dipandang sebagai sesuatu, maka yang ada hanya sesuatu. Maka kullu syai'in halikun illa wajahu. Segala sesuatu itu tidak ada. Nah, inilah penyebab kalian tidak mendapatkan. Karena sesuatu itu tidak ada. Pada saat kalian menghendaki sesuatu itu, tapi nggak melihat Allah, maka sesuatu itu halikun, tidak ada. Maka disinilah konsep kepada kita adalah bagaimana menggunakan penglihatan kita mewujudkan segala sesuatu. Karena segala apa yang kita lihat itu, wujudnya itu, adanya itu adalah karena wujudnya Allah. Maka apapun yang kau lihat Allah sebenarnya, adanya itu adalah Allah, gitu loh. Tadi semua ini adalah asbak. Adanya asbak ini Allah tadi semua. Tapi asbak ini bukan Allah. Adanya asbak ini. Bahkan tusuk gigi pun adanya tusuk gigi ini Allah. Adanya gelas ini Allah. Adanya. Maka tadi Allah dalil kepada makhluk. Tadi semua ya. Maka sesungguhnya orang yang sudah melihat Allah, melihat makhluk, berarti Allah dalil adanya makhluk. Bukan makhluk dalil adanya Allah. Kebalik. Bagaimana yang muhaddas? Maka Abah protes itu kitab Tijan. Tadi bagaimana mungkin yang muhaddas dalil adanya yang kodim? Itu kebalik tandanya. Ya. Maka mari kita rubah paradigmanya. Kalian jajalah, kata Abah juga. Melihat segala sesuatu yang kalian inginkan, pertama lihatlah adanya sesuatu Allah. Tadi semua ya. Yang melihatnya juga Allah. Allah yang ada melihat Allah, begitu. Tadi semua. Ini terserah, itu adalah konsep kepada kita.
Dan itu pernah dilakukan oleh mereka-mereka, termasuk Nabi Sulaiman, termasuk oleh ada Siti Maryam, termasuk oleh Raja Zulkarnain, termasuk oleh Luqman, termasuk oleh banyak dalam Al-Quran itu, termasuk juga oleh apa namanya Nabi Daniel. Ya, maka tadi Nabi Daniel seorang nabi yang mukjizatnya tadi sebetulnya adalah mukjizat menghadirkan Allah. Karomah juga adalah pada seorang aulia menghadirkan Allah, itu karomah namanya. Ya, adapun maziah yang timbul pada benda khosyat namanya. Maka tadi pada saat engkau melihat segala benda dan engkau pandang Allah, benda itu punya khosyat. Tapi pada saat kau pandang salah benda itu, misalnya kata kamu ada benda ini adalah kolesterol, maka dia adalah khosyatnya yang tadinya positif jadi negatif. Maka sekarang kata Abah juga, karena hebatnya pikiran manusia, karena manusia adalah perwujudan Tuhan, apapun yang disangka oleh manusia terjadi. Nah inilah maka akhirnya manusia ada bersangka yang salah, akhirnya yang terjadi yang di luar kehendak kalian. Padahal kata Allah, anna inda dhani abdi bih. Maka pada saat kalian menganggap daging itu kolesterol, dia jadi kolesterol. Maka menganggap kalian kacang itu adalah asam urat, jadilah asam urat. Kalian anggap ikan asin itu darah tinggi. Karena dia tergantung daripada yang kau anggap. Karena kamu adalah inna robbaka atau binas. Kamu itu rob sebenarnya. Maka man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Maka kalian itu dahsyat sebenarnya. Kalian nggak ngerti saja. Maka manusia ini adalah partikel-partikel Tuhan yang sebenarnya dari semua. Cuma manusia tidak menyadari itu. Dahsyatnya dari semua. Ya. Maka makhluk yang paling aneh adalah manusia. Makhluk yang paling luar biasa adalah manusia. Makhluk yang dibanggakan oleh Allah adalah manusia. Karena kita adalah mazhar Allah. Maka disitulah pada kalian ada kun fayakun. Syaratnya tabah ya tubuh taubatan. Jangan yang ada adalah kamu. Lepaskan aku empatmu, lepaskan aku tigamu, hadirkan aku sumber. Nah itu, ya, itu saja sebetulnya konsepnya. Nah, adapun sekarang ini kenapa wujuduka danbun akhirnya menjadi penghalang daripada rezeki. Ad-danbu hirmanur rezeki. Dosa itulah penghalang rezeki. Sementara dosa yang terbesar adalah merasa wujud. Nah ini konsepnya. Maka kenapa tobat dan istighfar. Tobat, tabayat tubuh taubatan. Kembalikan sebenar-benarnya diri kamu ada tidak ada. Yang ada hanya Allah. Tuh itu. Ya. Makanya banyak dalam Al-Quran ada ta'ibun. Ada innallaha yuhibbut tawabin. Tawab. Innallah sungguhnya Allah adalah yuhibbut tawab. Mencintai orang yang tawab. Tawabin wa yuhibbu dan mencintai. Tahirin. Ada taib, ada tahirin, tapi yang terbaik yang Allah sukai adalah al-inabah. Apa itu inabah? Al-inabatu ila daril khulud. Inabah, kembalikan. Kembalikan tubuhmu sebagai fiilnya, kembalikan hatimu sebagai asmanya, kembalikan ruhmu sebagai sifatnya, kembalikan sirmu adalah sebagai zatnya. Itulah tobat. Aku 4 kembali, aku 3 kembali, aku 2. Lahayun, kemudian ucapkan, aku tidak hidup, aku tidak melihat, aku tidak mendengar, aku tidak berilmu, aku tidak bergerak, aku semuanya. La maujuda illallah. Tadi, la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la maujudun bihaqqi illallah. Tuh, berarti kamu sudah belajar ya tubuh taubatan. Artinya di situ Allah mengatakan, istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Tadi la ilaha illallah Muhammad astagfirullah, barulah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad, dengan tubuhmu sebagai Muhammad. Tuh mim ha mim dal. Ada Muhammad hakiki pada dirimu, adalah hakikat ruhmu. Ada Muhammad majaji pada dirimu, adalah wujudmu, kepalamu mim, dadanya ha, udalnya mim, dal. Ada Muhammad harid pada dirimu, rasa yang menyambungkan tadi sedulur papat 5 pancer. Ada Jibril pada matamu, ada Mikail pada telingamu, ada Israfil pada mulutmu, ada Ijrail pada hidungmu. Satukan dengan rasa Muhammad. Muhammad Allah, Allah itu Muhammad itu Allah. Ada Ibrahim di matamu, ada Nuh di telingamu, ada Musa di mulutmu, ada Isa di hidungmu. Satukan dengan rasa Muhammad. Ada Abu Bakar di matamu, ada Umar di telingamu, ada Utsman di mulutmu, ada Ali di hidungmu. Satukan dengan rasa Muhammad, sahabat. Ya.
Nah inilah, maka sesungguhnya marilah kenalilah Muhammad. Muhammad hak, hakiki, harid, majaji. Barulah kamu sampai kepada baginda Nabi Muhammad yang di Madinah sebagai Muhammad Darajat. Dia sebagai Ahmad yang sudah melahirkan Muhammad tadi semua. Maka sesungguhnya sekarang kamu adalah menjadi magnet rizki. Karena segala yang ada dari karena adanya Muhammad. Dan segala yang belum ada karena kau Muhammad, maka engkau akan menarik segala yang belum ada. Sahabat, selama engkau sadar bahwa dirimu adalah wujud Muhammad. Bahkan kalaupun kau sudah mati, tubuhmu tidak akan pernah diganggu oleh apapun. Bahkan tanah pun akan sujud pada dirimu. Malaikat pun Israel tidak akan berani menyentuhmu. Ini dikisahkan mereka pada orang-orang yang sudah mengenali hakikat Allah. Muhammad pada wujudnya dan Allah. Dikisahkan dalam beberapa kitab. Malaikat Israel tidak berani. Sampai 40 hari hanya mutar-mutar saja di sekitar rumah itu. Sampai dia minta izin pada Allah, bahasa syariatnya. Akhirnya Allah lah yang mengundangnya. Tadi. Dengan panggilan yang tadi. Karena hanya Allah yang bisa manggil Allah. Tuh, begitu bahasanya. Bagaimana mungkin malaikat akan mencabutmu? Kalau engkau adalah guru daripada malaikat. Tuh. Coba kalau kalian udah paham. Kamulah guru para malaikat. Tadi semua. Tadi. Karena engkau adalah iblis. Gitu. Kan dikatakan malaikat itu gurunya adalah dulu muridnya iblis gitu loh. Pada saat sifat narun, sifat api pada dirimu sudah berpindah menjadi hawaun, ada sifat angin menjadi sifat maun, sifat air, sekarang kau adalah tanah, turabun, maka engkau adalah menjadi guru malaikat dari narun, menjadi hawaun, guru daripada segala tumbuhan, maun, guru dari segala binatang sekalipun. Tadi semua ya. Pahami ya sahabat. Inilah tentang istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mohon ampunlah kembali pada Allah tadi. Yursilis sama, dia akan menurunkan rezeki padamu. Karena kalau Allah bicara air adalah rezeki. Pahami sahabat ya. Wa yumdidkum bi amwalin, dia akan menurunkan amwal, harta. Maka harusnya kata Abah juga, yang disebutkan Islam itu adalah orang yang paling bahagia. Maka Abah katakan negara yang paling Islam adalah Finlandia. Karena survei membuktikan dia negara yang paling bahagia. Tapi orang kita sekarang ngaku Islam. Tapi negara yang paling tidak bahagia. Berarti adalah paling tidak Islam sebenarnya. Maka itulah kata Abah juga. Yang merupakan kita umat yang terbaik. Tapi sekarang menjadi umat terburuk sebetulnya. Kalau kalian ngerti. Karena tidak berbuat apa-apa di dunia ini. Selain merepotkan orang, menuduh orang, mengkafirkan orang. Tapi nggak sadar, baju dapat orang, kacamata buatan orang, mobil buatan orang, HP buatan orang, sampai rumahmu segalanya, dari semennya, dari besinya, dari batunya, makanan di dapurnya, dari coet sampai gorengan sampai apa buatan orang, kompornya apanya, makanannya, dari miwon sampai sasa buatan kafir yang kamu itu, baju, celana, kolor, softtek yang kalian pakai buatan mereka. Terus apa yang kamu lakukan di dunia ini? Inilah umat yang terbaik menjadi umat yang terburuk hari ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tadi, sok merasa mulia. Merasa orang Islam hari semua. Demi Allah saksikan Abah Setu ini semua. Kalian semua para ulama yang ada. Bertanggung jawablah kalian kepada umat-umat kalian sendiri itu. Karena kalianlah yang telah menipu mereka. Membohongi mereka. Tapi kalian nggak ngerti Allah. Nggak ngerti Rasulullah. Kalian hanya menipu mereka semuanya. Maka bertanggung jawablah tadi semua. Lihatlah umat-umat mereka. Sekarang dunia malah justru kebahagiaan ada di Eropa, kebahagiaan ada di Korea, di Jepang, kebahagiaan ada di Cina. Kita malah sebaliknya sekarang jadi jongos mereka. Pahami, Quran sudah mengatakan bumi ini untuk hambaku yang soleh. Ini tadi orang salah yang rasa soleh. Sehat semua, mohon maaf itu saja yang bisa Abah sampaikan. Marilah baca istighfar, tapi di bulan Muharram, mandi tobatnya dibenarkan. Kemudian juga adalah bagaimana adalah pelepasan dirinya juga adalah harus dibenarkan. Kemudian sering-seringlah mencari waktu, di waktu-waktu yang senggang, menekuk lidah ke atas, merapatkan gigi, napikan dirimu. Dan sesungguhnya tubuhku adalah hafal Allah. Sesungguhnya hatiku asma Allah. Sesungguhnya adalah ruhku sifat Allah. Dan sesungguhnya diriku adalah wujudnya Allah. Sadari juga sesungguhnya tubuhku adalah sebagai hamba dan hatiku sebagai cermin, ruhku sebagai perwujudan ainullah, dan sebenar-benarnya syirku adalah Allah
Secara syariat, aku adalah hamba Allah. Secara thariqat, aku adalah merupakan asma Allah. Secara hakikat, adalah sesungguhnya aku adalah kenyataan Allah. Dan secara ma'rifat, akulah Allah. Tuh. Sebelum kamu menyadari, kamulah Allah itu dalam wujud Muhammad, maka kau tidak akan pernah bertemu dengan rizkinya Allah Ar-Razak. Karena si Rojak itulah Allah. Si Goni itulah Allah. Si Mugni itulah Allah. Tidak bisa. Maka tahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuh. Ya. Karena hanya oleh Allah sendiri. Tadi semua. Bukan oleh tubuhmu. Bukan oleh aku 4 mencari rizkinya. Bukan oleh aku 3 mencari rizkinya. Justru nafikan. Tadi. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Bergegaslah. Tadi semua. Ya. Bergegaslah. Dan nikmatilah. Tadi. Arduhas samawati wal ar. Surga yang seluas langit dan bumi. Nikmati oleh dirimu. Jadilah orang kaya. Karena kalian memang harus pantas kaya. Kalian ini. Nah sekarang. Justru kenapa dimiliki oleh mereka. Ilmu dimiliki oleh mereka. Teknologi oleh mereka. Kekayaan dimiliki oleh mereka. Kebahagiaan dimiliki oleh mereka. Terus kalian masih punya anggapan bahwa kalian adalah kaum adalah sebagai umat yang terbaik. Dulu ya umat yang terbaik. Tapi sekarang adalah umat yang terburuk. Yang menuju kehancuran. Kalau kalian tidak bangkit hari ini. Saksikan omongan Abah. Ini semua. Ini adalah. Bahkan kita kata Abah juga. Ngomongin garmen, kalian tukang masang kancing. Ngomongin mobil, kalian hanya tukang nyuci. Ngomongin motor, kalian paling masang baut. Kebenaran kabulator. Ngomongin apa? HP, paling-paling kalian jualan aksesoris. Inilah kesadaran yang harus dibangun oleh kita. Bangkit hai orang Islam. Tadi semua. Tadi. Dan kalian yang merasa kiai ulama ya kalau nggak ngerti apa-apa mendingan diamlah. Tadi semua. Ya. Daripada nipu umat dengan sorga neraka, pahala, haram, halal. Giliran daging babi haram, korupsi mah nggak haram. Tadi semua. Ya. Pada malam hari ini kita masih diberikan nafas untuk melanjutkan perjalanan kita. Semoga adalah kita menjadi lebih bahagia, lebih sejahtera adalah. Maka pada malam hari ini sahabat, dari beberapa pertanyaan yang datang kepada Abah, ya. Penyebab ketidakbahagiaan kita manusia adalah karena kita merasa wujud. Sahabat, sifat wujud adalah merupakan mutlak milik Allah. Maka sesungguhnya ada khalik, ada makhluk. Maka pada dasarnya adalah makhluk ini adalah secara hakikat adalah tidak ada. Itulah yang menjadikan manusia telah merampok hak Allah, merasa wujud. Ya. Karena pada dasarnya pada saat manusia dia yang ada, maka Allah melepaskan. Ingat itu. Karena kita nafi isbat. Kamu ada, Allah tidak ada. Pada saat kamu adalah melakukan sesuatu, maka Allah yang menyerah. Pada saat kamu adalah berserah, maka Allah lah yang mengambil alih pekerjaan itu. Itulah yang sesungguhnya adalah konsep la haula wala quwata. Pada dasarnya, pada saat penyebab manusia tidak bahagia adalah merasa wujud. Ya, maka itulah manusia adalah datang bertubi-tubi persoalan. Karena pada saat kamu yang wujud, maka Allah Adam. Ingat itu. Allah itu sifatnya berseberangan dengan sifat makhluk. Pada saat kita yang ada, Allah yang Adam. Artinya pada saat Allah tidak ada, maka manusia adalah layang-layang putus. Adalah orang yang tidak sadar adalah menjadi Tuhan, tapi dengan segala ketidakberdayaan. Sementara Tuhan itu sahabat, karena inilah yang harus dipahami antara khalik dan makhluk. Khalik adalah pada saat kamu yang ada, karena itulah karena kita adalah bukan diciptakan. Karena kita adalah ini jailun, dijadikan. Sehingga pada saat kita dijadikan, pada saat kamu yang ada, dia yang tidak ada. Itulah kenapa dikirnya la ilaha illallah nafi isbat. Maka kata baginda Nabi, Abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang awal adalah yang paling afdol untukku dan nabi-nabi sebelumku adalah membawa misi la ilaha illallah. Itulah sesungguhnya la ilaha illallah yang akan membawa kepada la ilaha illallah, yang membawa kepada la ilaha illa anta, di penghujungnya sampailah hilang dirimu. Maka penghujung dari perjalanan manusia adalah pada saat dia sudah hilang dirinya.
Nah, pada saat dia merasa wujud, itulah sumber ketidakbahagiaan. Dan Allah sudah ingatkan kepada kita, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah. Artinya bertakwa adalah artinya takwa itu bukan menjalankan yang diperintah adalah dan melakukan yang dilarang. Maka disitulah manusia ada yang disebut Mu'tazilah, ada yang disebut Jabariyah, ada yang disebut Wahdatul Wujud, ada yang disebut Ittihad, ada yang disebut Hulul. Itulah. Pada saat engkau adalah yang ada, maka engkau adalah Mu'tazilah. Pada saat engkau serahkan seolah-olah adalah kamu melakukan lillah. Lillah diartikan adalah lil illah, maka sesungguhnya engkau Jabariyah. Kamu ada, tapi Allah yang seolah-olah Allah yang menyuruh kamu, tapi kamu yang mengerjakan. Itu masih Jabariyah. Artinya bahwa sesungguhnya engkau hanya melihat dia, padahal yang sebenarnya adalah kita bukan Mu'tazilah, kita bukan Jabariyah. Ya, kalau seandainya kalian mengaku ahli sunnah wal jamaah, seharusnya adalah hanya perpaduan antara abid wal ma'bud dari semua. Maka disinilah sesungguhnya konsep yang didirikan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi adalah bagaimana al-abid wal ma'bud. Dalang dan wayang. Tapi wayang adalah dalang, dalang adalah wayang. Pada saat ada pada posisi wayang, maka dalanglah yang goib. Pada saat pada posisi dalang, harusnya wayang yang goib. Maka disinilah ketidakbahagiaan manusia disebabkan dia merasa ada, merasa wujud, merasa hidup, merasa melihat, merasa mendengar, merasa berbuat. Maka inilah kemudian diaturlah tubuh kita menjadi 4 bagian: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat adalah la ilaha illallah, la ma'buda illallah, hanya untuk melihat fiilnya, harusnya. Bukan justru bukan kita yang berbuat. Pada saat kamu berbuat karena Allah, berarti itu kamu masih Jabariyah, lillah. Tapi diartikan adalah diartikan lil ilah. Kamu berbuat karena Allah, itu pun masih syirik. Ada kamu, ada Allah yang mengerjakan. Ya, tapi seharusnya adalah ahli sunnah wal jamaah itu adalah, maka itulah tadi bagaimana berpindah peran dari isim fa'il ke isim maf'ul, dari peran wayang diserahkan kepada dalang. Maka orang yang sudah mampu berserah diri, artinya tubadil, bahwa sesungguhnya yang wujud adalah Allah, sebenar-benarnya yang ada hanya Allah, sebenar-benarnya yang hidup adalah Allah, maka engkau sebenarnya sudah ada di dalam jaminan Allah. Tadi, pada saat kamu tidak menyerah, Allah yang menyerah. Pada saat kamu yang mengerjakan, Allah yang menyerah. Pada saat kamu yang menyerah, Allah yang mengerjakan. Silakan kamu pilih mana. Kamu yang mengerjakan atau Allah yang mengerjakan. Maka itulah di dalam kaidah Sunda adalah ada bahasa adalah lumampah ulah ngalengkah, indit bari cicing. Adalah diam bersama Allah. Melihat fiilnya pada gerakan tubuhmu, melihat asma'nya pada hatimu, melihat sifatnya pada ruhmu, dan menyaksikan zatnya pada sirmu. Maka disitulah sesungguhnya nanti pada saat engkau sudah kenal dengan Allah, maka yang disebutkan adalah yang pertama, engkau ingat kepada Allah adalah secara syariat adalah dengan dzikir secara syariat dengan mengucapkan. Ingat secara syariat adalah dengan apa yang kau ucapkan dan apa yang kau berbuat untuk menyaksikan fiilnya, itu disebut dengan zikir syariat. Pada saat engkau sudah ada mengingat dengan hati, namanya adalah ingat secara thariqat, asmanya yang kau ingat. Maka di situ ada zikir ma yaqdotin, menyebutkan nama Allah di hatimu. Pada saat engkau adalah mengingat Allah adalah dengan hakikat adalah dengan rasa dohir, rasa batin, dan mengingat Allah adalah dengan ma'rifat, adalah dengan melihat segala perkara la maujudah illallah tadi semua ya. Jadi pada dasarnya sahabat, sebenarnya dalam Al-Qur'an surat An-Najm Allah nggak menciptakan miskin. Miskin itu beda. Miskin itu tidak ada dari asma Allah. Maka tadi kenapa orang-orang yang merasa miskin tadi keluar dari sifat Allah, iri, dengki, hasud. Dari hasud adalah kemudian juga sombong. Kemudian juga adalah marah, sebetulnya itu bukan sifat Allah. Walaupun ada al-mutakabir kepada Allah, tapi itu wajar kepada Allah sombong, karena dialah yang ada sesungguhnya. Maka disinilah sesungguhnya penyebab ketidakbahagiaan manusia, karena dia merasa wujud, sahabat. Padahal wujud itulah hanya satu-satunya yang boleh dimiliki, hanya Allah yang boleh wujud. Itulah sifat nafsiyah adalah al-wujud. Sementara kita disebut oleh Allah nafs.
maka berarti sesungguhnya siapa wujud dirimu itu. Nah disinilah sisinya. Kalau kau yang ada, engkau akan menderita. Tapi kau yang tidak ada, engkau dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pada saat engkau bertawakal, apa tawakal? Mewakilkan. Apakah? Disitulah tergantung kamu mewakilkannya bagaimana. Mewakilkan adalah separuh, maka engkau mendapatkan separuh ketenangan. Mewakilkan seluruhnya, itulah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki mau'ud dari Allah yang Allah janjikan. Siapa yang sudah menyerah, maka aku yang mengambil alih. Tuh. Tapi manusia tidak menyerah. Buktinya manusia tidak menyerah adalah bahwa dia adalah merasa ada. Ya. Padahal pada saat dia merasa ada, itulah Allah lepaskan segala kesulitanmu. Itulah Allah adalah lepaskan kamu sehingga kamu adalah menjadi sulit tadi semua karena adanya kamu itu. Maka disinilah perjalanan makhluk itu adalah dari kesadaran Adam sampai ke kesadaran Ibrahim tadi semua sahabat ya. Maka mari berselancar pada malam hari ini kita kepada hikam, dan hikam sudah memberikan patokan kepada kita. Penyebab ketidakbahagiaan manusia adalah karena dia merasa wujud. Maka itulah Abah suka ajarkan bagaimana kita berserah diri, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Serahkan semuanya. Tapi bukan dengan ucapan. La hayyun sesungguhnya ada, aku tidak hidup. Karena Allah itu muhalafatul lil hawadis, artinya apa? Sifat Allah itu berseberangan dengan sifat makhluk. Itulah tadi, pada saat kamu yang hidup, Allah mati. Ini bahaya. Padahal Allah lah yang punya daya kekuatan. Pada saat kamu mendengar, maka berarti Allah budeg. Dan tadi, sementara Allah itu muhalafatul lil hawadis. Berarti kalau Allah, sesungguhnya kamu yang mendengar, Allah yang budeg. Nah, inilah bahaya. Sehingga telingamu tidak mampu mendengar rezeki yang besar dari Allah. Kenapa? Karena engkau sekarang adalah telinganya menjadikan telingamu itu. Dari semuanya. Ya. Jadi, inilah yang sahabat yang harus kita, kenapa harus ngerti A'yan Khorziah. Sifat Adam pada tubuhmu ada 7 sifat ma'ani. Kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Ada 7. Dan juga adalah A'yan Sabitoh, sifat ruhmu adalah kaunuhu aliman, kaunuhu ilma, kaunuhu semuanya. Tadi. Sami'an, sami'un, qadirun, tadi alimun, hayyun, tadi semua. Maka itulah kenapa kepada sifat ada 15 dan sifat kepada zat ada 5. Wujud, kidam, bako, muhalafatu, lilhawadis, qiyamuhu binafsihi. Maka sesungguhnya pada saat Allah itu qiyamuhu binafsihi, sementara kamu adalah merupakan makhluk yang tidak mungkin bisa berdiri sendiri, sementara kamu tidak mengambil alih wujud di depan, maka berarti kamu sekarang bertanggung jawab dengan kesulitanmu itu. Kesulitanmu itulah sesungguhnya yang karena merasa wujudnya tadi semua. Padahal pada saat kamu panakkan dirimu, yang ada Allah. Pada saat kamu butakan dirimu, maka penglihatanmu penglihatan Allah. Pada saat kau tulikan telingamu, maka yang ada adalah samanya Allah. Pada saat kau bisukan mulutmu, yang ada kalam Allah. Pada saat kau matikan napasmu, itulah. Maka yang ada adalah hidupnya Allah, sahabat. Maka itulah diajarkan oleh ulama untuk melihat adalah Allah. Adalah cahaya Allah, nur Allah. Gunakanlah 2 telunjukmu. Untuk mendengarkan suaranya Allah, adalah samanya Allah. Gunakanlah 2 jempolmu. Nah ini yang butuh guru yang untuk mengaplikasikannya. Dan untuk mengetahui adalah sebenar-benarnya rasa Allah ada menggunakan jari manis dan kelingking. Dan untuk merasakan hidupnya Allah adalah dengan menggunakan 2 jari tengahmu, sahabat. Nah inilah ya. Jadi pangkal ketidakbahagiaan adalah adanya dirimu. Pangkal ketidakbahagiaan kamu merasa wujud. Kau rampok wujud sehingga selebihnya Allah. Karena berarti kalau kau sudah wujud, otomatis Allah yang tidak wujud, maka hilanglah pertolongan Allah pada dirimu, sahabat. Ya, dan disinilah sesungguhnya konsep dari awal. Kenapa Syatoilah berkata, arih nafsaka minat tadbir, fama qoma bihi ghairuka anka, la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari mengatur. Karena tadi, kalau merasa wujud, kamu akan mengatur. Sehingga tadi, kenapa merasa miskin? Pasti karena merasa wujud. Kenapa merasa kaya? Pasti merasa wujud. Kenapa merasa soleh? Pasti karena merasa wujud. Kenapa merasa juga maksiat? Pasti merasa wujud. Karena orang yang sudah hilang wujud, dia tidak akan pernah merasa taat dan tidak pernah merasa maksiat. Tidak pernah merasa mulia dan tidak pernah merasa hina. Dari sinilah persoalan manusia, sahabat. Pahami, ya. Jadi jangan hanya ucapan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadir. Itu aplikasikan.
Dan itulah yang dilatih oleh Allah pada kita dalam wudhu syariat. Kita mencuci tangan. Sesungguhnya yang kau cuci itu adalah bukan tangan, tapi adalah di situ Allah menyadarkan tentang kudrat iradat Allah. Sesungguhnya geraknya tangan kamu itu bukan milikmu. Maka walaupun orang masih hidup, terkadang tangannya stroke, Allah yang ngasih tahu sehebat apapun iradah kamu, tapi pada saat nggak ada kudrat dariku, maka tanganmu tidak bisa terangkat, mulutmu tidak keluar kalam. Itulah orang stroke, mulutnya nggak bisa ngomong, orang stroke tangannya nggak bisa ngomong, bahkan stroke di otaknya, hilanglah kesadaran sepenuhnya. Nah inilah Tuhan sesungguhnya sedang menyadarkan kepada kita tentang semua ini. Silakan semua pilihanmu. Kau ingin merasa wujud, tapi kau adalah Allah yang menyerah, atau kau yang menyerah, Allah yang mengambil alih. Silahkan. Dan ketidakbahagiaan manusia disebabkan dialah yang bekerja, dialah yang hidup, dialah yang segalanya. Akibatnya Allah lepaskan dirimu. Karena dia nafi isbat. Kamu ada, dia tidak ada. Kamu bekerja, dia tidak bekerja. Tadi padahal dialah yang kaya, dialah Al-Ghani, dialah Al-Mughni, dialah Ar-Razzaq, dialah Al-Fatah. Coba. Dan konsep Abah 30 tahun, 20 tahun adalah dengan la haula wala quwata. Maaf kata Abah juga. Sampai Abah menguji Tuhan. Abah senang menguji Tuhan sekarang. Tadi semua. Dan dia memang senang. Tuhan menguji dirinya. Begitulah sebenarnya. Pada saat kita sholat hanya melihat fi'ilnya. Pada syariatmu aku melihat fi'ilnya. Pada syariatku aku melihat fi'il Allah. Di hatiku aku melihat asma Allah. Di ruhku aku melihat sifat Allah. Dan pada syirku aku menyaksikan zat Allah. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami kehidupan. Ya. Maka bagaimana mengatur nafasmu, keluar masuk, syirullah, nurullah, disitulah kesadaran sepenuhnya. Nah orang yang sudah demikian, apapun kegiatannya sudah sholat. Tadi semua, sampai pun sholat. Sadar kepada nafas, setiap aktivitas keluar masuk nafasmu adalah sholat. Maka itulah kata baginda Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadirnya hati. Nah inilah, berarti kalau hadir itu, kalau dia hadir, hanya ada dia hadir kalau kamu tidak hadir. Nafikan dirimu, isbatkan pada Allah. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, Abdul ma'akul tu'ana wan nabiyuna min qabila. Ini ada orang dikir la ilaha illallah, bertorikot, dikir la ilaha, tapi yang ada dia. Dengan tujuan menjajah Tuhan supaya kaya, kan itu. Itu adalah kedoliman yang luar biasa. Ya. Nah inilah ya, maka banyak orang bertorikot, manakib, hotaman, tapi nggak ada hasil sama sekali. Karena dia yang ada, yang dikir dia. Padahal Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usolli. Ya Muhammad la yadkurullah ilallah. Kullu syai'in yarju ila sholih. Kembalikan segala sesuatu pada diammu kepada Allah. Pada gerakmu pada Allah. Pada hidupmu pada Allah. Pada matimu. Dorraw wala naf'an. Wala mautan. Wala hayatan. Wala nusurah. Terus mau apa kalian? Jadi sekali lagi kata Abah, 1.000.000%, 1 miliar persen penyebab ketidakbahagiaan adalah kamu merasa wujud. Itulah akhirnya karena kamu merasa ada, datanglah ujian berturut-turut karena engkau adalah telah merampok hak Allah dari semua. Muncullah sifat miskin, pada Allah tidak punya asma miskin karena kamu mengambil hak dia, hidup dia, wujud dia, sehingga kamu adalah timbullah masalah. Itulah kata Allah, man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang siapa melalaikan dzikir tadi semua, ya melalaikan ingat. Bukan menyebut-nyebut. Banyak orang menyebut-nyebut Allah, Allah, Allah. Tapi tetap tidak sadar hadirnya Allah. Sama saja orang bilang nasi, nasi, nasi. Tetap aja lapar. Karena nasi yang kamu sebutkan itu bukan nasi. Hanya bunyi suara huruf nasi. Dan juga ditulis oleh kamu N-A-S-I. Itu bukan nasi. Tulisan nasi. Maka juga tidak mengenyangkan. Maka disinilah harusnya adalah bagaimana hadirkan dia. Hadirkan dia adalah dengan nafikan dirimu. Begitu caranya. Tadi semua. Kalau kamu yang ada, dia yang tidak ada. Kalau kamu yang hidup, dia yang mati. Kalau kamu yang mendengar, dia yang budeg. Kalau kamu yang melihat, dialah yang buta. Itulah Allah bersabda, berfirman dalam hadis qudsi, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu ana diyatahu. Jika seorang hamba dia telah mati, telah mencintaiku. Bagaimana hamba yang mencintai Allah? Yang dia berserah diri kepada Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Sahabat. Maka syaitan baka arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari mengatur. Tadi. Karena orang yang merasa wujud akan mengatur. Tapi orang yang sudah fana, dia tidak akan mengatur. Tadi semua adalah pamaqoma bihi ghairuka anka.
apa yang telah dilaksanakan oleh selainmu adalah la takum bil nafsika, tidak usah lagi kamu kerjakan. Tuh, sebenarnya Allah itu sangat sayang 1 miliar kali pada kita. Hidupnya hidup dia. Kalau kamu sadar kepada hidup itu, sesungguhnya yang membuat, yang memakaikan kamu baju dia yang hidup, yang bisa kamu cebok dia, yang menyuapi kamu juga dia. Semuanya, dari semua. Yang masak nasi pun dia, nasinya dia juga, dendengnya dia juga, apinya dia juga. Coba, tinggal mau kamu menyadari sebenarnya yang ada siapa, itu saja. Ya, maka disitulah sesungguhnya apa namanya, kullu syai'in halikun ila wajhahu, segala sesuatu adalah, silakan. Jadi intinya adalah orang yang berhasil menafikan wujudnya dialah yang bahagia dan dialah bisa pulang. Maka penghujung perjalanan manusia itu adalah hilang dirinya. Itu ya, bukan hulul, bukan itihad. Jadi ada orang yang menuduh hulul, itu menunjukkan ya bagaimana mungkin Allah dan kamu bersatu. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Itu saja patokannya. Ya, jadi bukan berarti kamu dan dia. Makanya kenapa lillah itu bukan lil ilah. Bukan saya lillah karena ta'ala. Tetapi kamu ada, itu artinya dua wujud. Kamu wujud, Allah wujud. Itu bukan lillah namanya. Ya, pahami ya. Maka apa yang sudah dirancang oleh Allah untukmu, maka itulah kenapa syaitan ingatkan ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Sesungguhnya lah perjuangan kamu yang sungguh-sungguh inilah akhirnya karena kamu yang wujud, sementara kamu nggak ngerti mana yang baik menurut kamu dan mana yang baik. Wasyan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa wasyan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu baik itu ternyata buruk menurut Allah, boleh jadi yang kamu buruk itu ternyata baik. Nah inilah kenapa kita harus pasrah, tawakal pada Allah. Tapi tawakal pada Allah itu ada berpasrah, itu bukan menyerah, tapi bekerja dengan Allah, menyaksikan Allah, fi'il Allah, menyaksikan fi'il Allah kepada yang jadi nelayan, yang sebenar-benarnya nelayan itulah hidup, yang sebenar-benarnya jadi petani juga hidup, sebenar-benarnya yang jadi satpam itu hidup, dan yang mencuri juga hidup, karena kalau nggak hidup nggak bisa mencuri, dan satpam pun nggak bisa nangkap kalau dia nggak hidup. Maka sesungguhnya hanya permainan yang hidup, dan dialah yang ada. Maka sesungguhnya dunia ini kata Abah juga adalah hanya dunia panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Tadi semua. Inilah dunia adalah merupakan dramanya Tuhan. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Kehidupan dunia ini hanya laibah, hanyalah permainan walahun. Dan ada laha, sahabat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah sutradaranya sebenarnya. Allah proyektornya, Allah layarnya, Allah pemainnya sebenarnya. Kalau kalian ngerti, ya. La ilaha illallah itu begitu. Akulah layarnya, akulah kisahnya, akulah yang kameramennya, aku juga yang jadi pemainnya. Tapi kenapa pemainnya berganti-ganti nama? Biar nggak bingung. Tadi semua, ya. Kalau seandainya sudul kasroh pilwah dari kasih nama, semuanya Allah, Allah, Allah bingung. Tadi semua. Mau kemana mas? Mas Allah mau kemana? Mau ke Allah. Emang sama siapa? Sama Jang Allah. Mau ketemu siapa? Uwa Allah. Tadi semua. Dia anak siapa? Anak Allah. Terus begitu. Lihat. Maka digantilah. Namanya lain-lain. Tadi. Syuhudul kasroh fil wahda itu adalah wahdaniyat fil asma. Maka walaupun namanya banyak, tapi namanya itu satu. Dituju pada satu nama. Nama Allah. Ingat itu. Maka patalaku Adam disuruh mengatakan asma akulah, Allah mentakinkan seluruh nama-nama, padahal nama itu berasal dari nama yang satu. Tadi ya sahabat pahami ya. Maka itulah akhirnya manusia tidak mengerti apa yang dilakukan. Ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Jadi sekuat apapun ya kamu melakukan adalah, maka kamu tidak akan, akhirnya kamu ada membuang-buang waktu. Jadi melakukan perkara yang, mengejar perkara yang dijamin, wa taksiruka bima tuliba minka, tapi kau melalaikan perkara yang disuruh, dalilun alantimasi al-basir. Itulah manusia sekarang buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fisyudur. Giliran taat merasa soleh, giliran salah merasa maksiat. Inilah kebodohan. Mana ada? Semua kerajaan wayang itu hanya satu dalang. Satu dalangnya, satu fiilnya, satu asmanya, satu sifatnya, dan satu zatnya. Tapi kenapa wayang itu berganti-ganti nama? Ada Arjuna, ada Nakula, ada Sadewa, ada Bima, ada Yudhistira. Biar nggak bingung. Kalau dinamain Arjuna, semua bingung. Ya,
atau dinamain Allah, semua bingung juga. Tadi yang lucu kasih punakawan, cepot ya Allah juga, dawalah ya Allah juga. Tadi yang lucu dia, inilah wahdaniyatil af'al, wahdaniyatil sifat, wahdaniyatil zat yang harus kita pahami. Totalitas, dorro wala naf'an wala mautan wala nusur. Maka dikatakan, ya. Maka tadi banyak orang yang berjalan menuju Allah itu dengan kekuatan dirinya, mustahil, sahabat. Disitulah manusia tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali oleh Allah. Tapi manusia bersandar pada amal, bersandar pada ilmu, bersandar pada ilmu ma'rifat. Gak ada. Itulah hadis kursi kata Allah. Kalau kamu berjalan kepadaku dengan amalmu, maka akan hisab amalmu itu. Dan pasti tidak akan ada di sisi Allah. Dijamin. Karena Allah sudah menghitab tadi semua. Wahum yasabuna annahum. Apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Apapun yang kamu lakukan. Tapi kalau kau tidak menyaksikan fi'il Allah pada tubuhmu, asma Allah pada hatimu, sifat Allah pada ruhnya, pada ruhmu, dan zat Allah pada sirmu, maka segalanya adalah sia-sia. Maka itulah bagi orang yang sudah mematikan dirinya, nggak peduli dengan amal, mau amal sedikit, mau amal banyak, pada saat Allah pada dasarnya orang yang kenal Allah itu Allah yang mengenalkan dirinya. Kenapa Allah mengenalkan dirinya? Pada saat kamu sudah taholli, lepaskan keberadaan wujudmu, lepaskan keberadaan tadi, penyerahan dirimu, ya. Maka tadi kata Allah, innal abdi idza ahbabtuhu qataltu, seorang hamba yang sudah ada mencintaiku. Bagaimana mencintai Allah? Mengembalikan sifat wujud pada Allah. Kembalikan sifat sama, basor, kalam, la hayyun, la ilmun, la sami'. Itulah orang yang mencintai. Maka Allah berkata, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Siapa seorang hamba mencintaiku, aku bunuh dia. Maka sekarang penglihatan itulah nafi isbat. Kalau kamu yang buta, maka dia. Maka kau akan mampu melihat ilmu Allah sekarang apapun yang kau lihat. Karena matamu sekarang sudah jadi Jibril. Jabaroil. Il itu Allah. Jibril itu penglihatan Tuhan sebetulnya. Yang mampu menjabarkan, yang mendidikmu. Itulah tadi. Orang yang sudah mengerti, akhirnya mengerti. Ternyata Jibril itu adalah Allah. Pada saat tugasnya memberikan kamu faham, maka dialah Jibril. Pada saat tugasnya memberikan rezeki, dialah Mikail. Allah juga. Masa ada Allah qiyamu binafsini, ada Allah di Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Allah semua. Malaikat karubiyin, malaikat ruhaniyin, malaikat kiraman. Ya Allah semua. Coba pahami oleh kalian. Masa Allah itu? Kan tadi. Allah itu hanya ada dengan sendirinya. Maka kenapa di dalam hikmah yang ke-37, yang Abah sering ulang-ulang. Bahwa sesungguhnya. Kanallahu ala syai'amah, wa huwal ana alaihi ma'alaikan. Dahulu Allah ada, dia yang sendiri. Hari ini pun dia tetap sendiri. Karena kehidupan inilah hanyalah fata morgana. Wa mal hayatud dunya, wa mal hayatud dunya, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Hanyalah fata morgana. Mataul gurur itu mata morgana. Kelihatan ada tapi nggak ada. Buktinya bahwa kehidupan ini tidak ada pada saat kamu tidur. Maka kamu hilang nama kamu. Kamu nggak tahu lagi siapa dirimu. Bahkan kamu nggak ngerti kamu laki-laki atau perempuan. Kamu nggak ngerti udah menikah atau enggak. Kamu nggak ngerti kaya atau miskin. Kamu nggak ngerti sakit atau sehat. Itulah menunjukkan sebenarnya pada saat jiwamu digenggam, sebenarnya kamu tidak tahu, tidak ada. Itu sebetulnya Allah sudah mengajarkan tadi semua. Ya. Maka kenapa orang tidur bisa demikian? Karena orang tidur adalah sudah berserah diri. Ya, sudah. Matanya ada, tapi tidak melihat. Telinganya ada, sudah tidak mendengar. Mulutnya ada, sudah tidak berkalam. Hidungnya tadi semua. Tapi dia tidak menyadari bahwa napas itu milik dia. Maka masuklah dia ke alam lorong dalam mimpi. Sesungguhnya pada saat kau panakkan tubuhmu, maka engkau, itulah kenapa pada saat tidur kita mimpi, karena tubuhmu sedang keadaan lemah, sedang mati, sahabat. Seorang preman sekalipun tidak akan pernah merasa jago. Seorang presiden, jenderal sekalipun yang jago perang, pada saat tidur dia tidak berdaya. Sahabat, pahami ya. Maka itulah bagi orang-orang yang sudah mengerti hukum Allah, tidak peduli amalnya kayak apa. Maka tadi Robi Hadawiyah Jablay jadi wali. Syekh Syiri Sakoti, rampong pembunuh jadi wali. Syekh Fudail bin Iyad, Syekh Habibil Ajami, Syekh Syiri Sakoti, Umar bin Khattab, dan ribuan lain para aulia Allah yang datang dari jalur maksiat. Karena dia tahu sesungguhnya sebenar-benarnya mereka adalah Allah, sahabat. Maka di hikmah ke-8, idza fatahala kawijatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluk fa innahu ma fatahalaka illa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaika. Apabila Allah telah membuka pintu
ma'rifat bagimu. Maka hiraukan, ya jangan hiraukan mengapa itu terjadi sementara amalmu tidak ada. Bahkan kamu sudah maksiat. Sebenarnya kalau kamu baca kisah Musa sendiri bingung, kenapa ya Allah kau tunjuk aku jadi Rasul. Musa itu orang penjahat. Musa itu bukan orang baik. Dan dia sendiri bertanya, kenapa kok aku yang dipilih? Aku ini bukan orang baik. Itu maka dikasih Harun. Dari semua. Jadi intinya Allah mengangkat Rasul dari siapapun. Kalau Allah mengangkat dia seorang aulia dari siapapun. Dan wali yang datang kepada Allah dari kemaksiatan lebih banyak daripada wali yang datang dari ketaatan. Kenapa? Karena pintu kemaksiatan di penghujungnya akan membawa manusia sesungguhnya adalah berserah diri pada Allah, pasrah. Tadi pada saat engkau sudah menyerah, itulah sesungguhnya orang akan diangkat oleh Allah. Maka itulah kadang-kadang Allah buat kamu tersungkur dengan kerugian, dengan masalah, dengan apa, supaya kamu ujung-ujungnya menyerah sebenarnya. Jadi kalau kamu diuji, jatuh kamu bangun, jatuhkan lagi bangun, jatuhkan lagi bangun. Akhirnya kamu, ya Allah, ya Rabb, aku mohon ampun. Rabbi firli, gitu kan tadi semua. Ya Allah, ampuni aku. Dan barulah kamu sadar, sesungguhnya kamu tidak ada, sesungguhnya kamu lemah. Tapi kalau kamu dikasih ilmu, muasa ilmu, kasih taat, wah makin soleh. Dikasih lagi amal, bisa tahajud, bisa apa, makin merasa mulia. Inilah pintu kehinaan di sisi Allah. Akhirnya manusia tidak sadar. Jadi iblis adalah di sisi Allah dari semua, merasa mulia. Ya, inilah yang harus pahamkan tadi. Bagi seseorang, bagi Allah mengangkat seseorang tadi, makanya tadi terang-terang kolentrang, silondok paeh nunutan, tegusrukana durukan, pesat gobang kabuyutan. Terang-terang kolentrang, hidup kita seperti perang tiap hari. Bratayuda pada diri kita, ada Hizbullah dengan Hizbus Syaitan. Antara 5 Pandawa dengan Kurawa. Pandawa adalah pada saat kamu adalah ada di dalam kepalamu. Kurawa adalah segala keinginan-keinginanmu. Jadi pada saat orang itu bersandar pada Kurawa, maka manusia nggak sadar sesungguhnya dia berada di dalam. Maka kenapa Kurawa kalah dengan Pandawa? Karena Pandawa bersandar kepada Krishna, pada Tuhan, menyandarkan, dia menyandarkan la hayyun la ilmun la sami'un. Itulah Pandawa. Sementara Kurawa, ini senjataku, ini kekuasaanku. Maka ciri manusia dalam kehidupan ini yang jadi Kurawa adalah dia yang sholatnya cari pahala, yang ibadahnya cari surga, yang selalu manakibnya mencari dagangnya supaya rame. Zikir la ilaha illallahnya mudah-mudahan tadi yang nganggur jadi kerja. Itulah contoh Kurawa. Dari semua. Yang demikian itu tidak akan pernah menang dalam kehidupannya. Inilah yang harus disadari oleh kita. Akhirnya kita manusia dalam posisi itu dia tidak menyadari bahwa pada dasarnya, dan itulah yang dikatakan idbin wujudaka fi ardil khumul pamana bata mimma lam yudfan la yatimunitajuhu. Tanamlah keberadaanmu di dalam tanah keterasingan. Matikan dirimu, panakan dirimu, karamkan dirimu. Di sinilah ya yang dia sampailah pada titik la haula wala quwata illa billah. Karena kalaupun kamu melakukan amal, al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'ihlasi fiha. Amal itu hanya kerangka tegak, hanyalah patung, hanyalah bangkai. Sementara ruhnya amal itulah ikhlas. Tadi pada saat amal yang melakukan dirimu, maka tidak ada amal di sisi Allah. Tapi pada saat engkau serahkan dirimu pada Allah, maka yang beramal itu Allah. Walaupun sedikit, tapi kalau yang beramal Allah, besarlah di sisi Allah. Pahami ya sahabat. Dari maka disinilah dikatakan adalah oleh Syatuilah adalah kaifa yusyriku qalbun suarul aqwanu muntabi'atun bi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun. Bisa tadi. Bagaimana hati akan bersinar sementara gambar dunia terlukis pada cermin hati. Karena kamu wujud, muncullah cermin hati. Merasa miskin, merasa susah, merasa apa. Begitu gagah, merasa gagah. Begitu punya jabatan, merasa punya jabatan. Begitu punya ilmu, merasa jadi kiai, jadi ulama, jadi mama, jadi buya. Akhirnya nggak sadar jadi iblis, jadi ana khairun minhu, lebih pintar dari orang lain. Disinilah enaknya konsep al-mutu antar kamu dakwah kayak apapun tidak akan pernah merasa pintar karena kamu sudah menafikan dirimu. Maka insya Allah tidak akan butuh apa-apa, tidak butuh pemberian, tidak butuh penghormatan, tidak sakit diinjak, tidak hina disesatkan. Silahkan buat Abah Syed kau hinakan, sesatkan. Sudah tidak ada lagi karena aku sudah mati. Pahami ya? Kaifa yusyriku qalbun suarul aqwanu min tabi'atun fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukab. Bagaimana hati akan berangkat menuju Allah kalau yang ada kamunya wujud. Sementara yang bisa membawa kepada Allah hanya Allah, dan kamu hanya bisa dibawa oleh Allah kalau kamu Adam.
Itu tadi, man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa kenal dirinya yang tidak ada, dia kenal Tuhannya yang ada. Sahabat. Ya, maka disinilah konsep adalah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan. Karena orang yang sudah mati dia akan sadar sepenuhnya al kaunu kullu zulmatun wa inna ma anarahu duhurul haqqi fihi faman ra al kauna wa lam yashhadu fihi au indahu au qablahu au badahu faqad awaza wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asari. Dari semua alam dia sudah mengerti dirinya adalah alam, maka semua alam itu mati, dirinya juga mati. Aku nggak ada, yang ada Allah. Maka melihatku karena basori, mendengarku adalah samanya. Kalam yang keluar dariku adalah kalamnya. Karena tadi, insya Allah orang yang sudah mematikan dirinya, maka innakum syataroda robbakum ayyana. Maka tadi dia akan mampu melihat Allah dengan jelas. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Wa man arafa robbahu fasadal jasad. Barang siapa kenal dirinya, kenal Robnya. Siapa kenal Robnya, hancurlah dirinya, fanalah dirinya, karamlah dirinya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqo. Siapa kenal dirinya yang tidak ada fana, maka dia kenal dengan Tuhannya yang baqo. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Dia adalah al kaunu kullu zulmatun, dia adalah tidak ada, dia adalah mati, dia adalah halikun semuanya. Maka sekarang yang ada adalah dia. Itulah innal abdi idah babtuhu qataltuhu wa qataltuhu anadiyatahu. Seorang hamba yang sudah tidak memiliki merasa wujud, maka akulah wujudnya sekarang. Nah itu la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah adalah la maksuda illallah, la matluba illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, sampailah la ilaha illa anna. Kalaupun sholat dia sudah tidak akan pernah merasa sholat. Kalaupun dikir dia sudah tidak lagi merasa berdikir, karena yang ingat Allah hanya la yadkulullah illallah. Yang bisa ingat Allah hanya Allah. Yang bisa sholat pada Allah, la sholata illa, apa namanya katakan adalah ya Muhammad anna rabbaka usolli, akulah Tuhanmu yang sholat. Berarti akulah Tuhanmu yang sholat, akulah Tuhanmu yang masak, akulah Tuhanmu yang memakai baju padamu, akulah Tuhanmu yang membuat engkau melihat, akulah Tuhanmu yang membuat engkau, akulah Tuhanmu yang masangkan kancing, yang menggosok gigimu, yang menceboki kamu, bahkan akulah Tuhanmu yang melayanimu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Setiap saat, apapun yang aku lakukan, sebenarnya engkau adalah mengikuti apa saja yang aku lakukan. Tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku maha dekat. Tadi semua. Maka hadirkan aku tadi. Apa namanya? Palias apa namanya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka hadirkan aku, doa itu da'a, hadirkan aku biar aku minta padaku. Karena aku wujud, engkau adam, tidak bisa kamu yang ada minta kepada yang wujud. Maka seharusnya yang adalah minta kepada yang ada. Jadi kalau kamu yang ada, berarti aku tidak ada. Bagaimana kau akan minta kepada siapa? Karena inilah Allah muhalafatul lil hawadis. Inilah Allah nafi isbat. Inilah la ilaha illallah. Kalau kamu yang jadi ilah, Allah tidak ada. Nah inilah persoalan. Itulah istilah Musa, Fir'aun, Namrud, Ibrahim, Iblis, Adam. Gitu. Kalau Adam yang tidak ada, yang ada Iblis. Kalau Musa yang tidak ada, Fir'aun yang ada. Kalau Ibrahim yang mati, yang ada Namrud. Pahami ya tadi semua. Maka kita harus mampu menyaksikan sang hak. Maka pada saatnya adalah menyaksikan yashhadu fihi au indahu au qablahu. Padanya, ketika melihatnya, sebelum, ketika, dan setelahnya. Silakan, tergantung level ma'rifatmu. Karena kebutaan dirimu itulah akhirnya kita terhalanglah pada saat kamu yang ada. Maka mimma yadulluka ala wujudi qahri subhana an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Di antara bukti bahwa atas adanya kemakuasaan Allah, dia menutupimu dengan keberadaan wujudmu itu dan kewajiban adanya wujud alam. Pada saat yang ada kamu, maka kamu akan digonjang-ganjing dengan tagoyurnya alam. Berubahnya kamu menjadi tua. Tadi semua, yang tadinya kuat sekarang lemah. Yang tadinya mata jelas sekarang lamur. Engkau sudah mulai tidak ridho. Pada saat tadi budegnya telingamu, yang dulu waktu jelas, sekarang mulai budeg. Kamu adalah protes. Karena engkau tidak menyadari siapa yang ada. Inilah penyebab ketidakbahagiaan. Ya, maka banyak hikam nanti selanjutnya. Kayak itasawwaru ayyajuwa syawahwalladhi doharo bikuli syai'in. Walladhi adharu kullu syai'in
Kaifa yatasawwaru ayyahjuba syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyahjuba syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Coba. Bagaimana dibayangkan Allah itu adalah bagaimana dibayangkan pada mungkin Allah menghijabnya padahal dialah yang menampakkan sesuatu. Bagaimana sesuatu adalah akan menghijabnya padahal dia nampak pada segala sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu menghijabnya padahal dia nampak pada segala sesuatu. Di penghujungnya tadi ada teman dikatakan apa? Wa kaifa yatasawwaru ayyahjuba syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in. Bahkan kalau tidak ada dia, tidak ada sesuatu. Coba, ini yang harus kamu sadari untuk konsep kamu berubah. Untuk sampai kepada kamu tawakal yang sempurna. Karena pada saat engkau tawakal yang sempurna, maka engkau akan dijamin oleh dia, sahabat. Ya. Maka inilah dikatakan adalah ma taraka fil jali syai'an man arada ayah dusa fil waktu ghairu ma adharahu Allahu fihi. Sangatlah dungu orang yang menginginkan terjadinya sesuatu pada waktu yang dia tidak ada bersamamu. Segala sesuatu ada karena adanya Allah. Pahami itu, ya. Kemudian dijelaskan lagi dikatakan adalah tolaba kami itu ittihamun lah wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillatihi hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Tadi karena kamu yang wujud, kau meminta, kau nuduh pada dia. Tadi semua. Makanya doa kamu itu WA-nya sudah dikirimin tapi nggak contreng-contreng. Karena kamu yang ada. Bagaimana mungkin kau ngirimkan doa? Kamu yang ada, dia ada. Pada saat kamu ada, dia tidak ada. Pantes WA kamu adalah bulat terus, nggak contreng. Tadi semua. Kalaupun udah contreng dua, belum biru. Karena tetap kesempurnaan pertawakalmu kurang. Tadi semua. Padahal kalau sudah kirim WA, langsung biru, langsung ada jawaban. Sebenarnya Allah itu kontan. Tadi semua. Maka dohirkan, kamu gigit garam, langsung asin. Kamu gigit gula, langsung manis. Kamu gigit cabai. Itulah Allah sebenarnya, kontan. Nggak pernah ada yang dianjuk oleh Allah itu. Masalahnya tadi. Bagaimana mungkin kamu yang wujud akan meminta pada Allah yang wujud. Berarti dua wujud. Syiriklah. Maka di situ ada syirik jali pada tubuhmu. Ada syirik khofi pada hatimu. Ada syirik syir pada rohmu. Sehingga tadi. Inilah yang harus diluruskan oleh kita. Ya. Tolabuka minhu ittihamun lah. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Wa tolabuka lahu ghaibatun minka anhu. Dan engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu. Bagaimana kau mencari Allah? Itulah kenapa orang yang mencari Allah tidak akan ketemu. Karena yang mencari itu yang dicari. Tadi semua. Kalau kamu namanya Usman, coba kamu cari Usman kemanapun. Ke Afrika. Usman mencari Usman. Nggak ketemu. Walaupun ke langit ketujuh. Usman mencari Usman. Allah mencari Allah, nggak ketemu. Coba lari pada diri, hilangkan dirimu, ya, maka engkau akan bertemu dengan dia di kampungmu tadi semua, ya, di tubuhmu itu tadi semua. Tapi setelah kamu matikan dirimu, innakum adalah lantara rabbakum innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kamu akan melihat dia kalau kamu mati tadi yang sudah kamu serahkan tadi semuanya. Wa talabu kali ghairi likillati hayaika. Engkau mencarinya menunjukkan engkau meminta kepada selainnya karena sedikitnya rasa malumu kepadanya. Wa talabu min ghairi wujudi bu'dika anhu. Dan engkau mencari kepada selainnya adalah karena kejauhanmu darinya. Tadi coba bayangkan sahabat. Inilah sungguh menggelikan bagi orang yang ma'rifat menyaksikan orang mencari kepada yang selain Allah. Tadi semua, ya. Inilah maka dikatakan, sadarilah napas yang masuk keluar kepada kita. Disitulah sesungguhnya engkau akan menemukan takdir Allah. Tadi semua. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada satu napas yang kau hembuskan kecuali terdapat takdir. Dan tadi lewat syirullah, nurullah. Kamu merasa dirimu ada, tapi kenyataannya Allah itu selalu ada bersamamu. Tapi dia terhijab oleh dirimu, keberadaan dirimu. Allah tidak akan terhijab oleh apapun. Tapi kamu terhijab oleh keberadaan dirimu. Karena kamu wujud, Allah wujud. Maka tidak mungkin kau berdoa kepada Allah yang wujud dengan kamu yang wujud. Karena tadi, berdoa itu harus minta kepada Allah yang wujud, tapi kamunya Adam. Tadi semua. Seperti nggak mungkin lampu ini nyala. Kecuali yang satu setrum, satu masa. Coba kamu setrum dengan setrum. Pasti tidak akan ada nyala. Kipas itu tidak akan muter pada satu setrum dengan setrum. Inilah
nafikan dirimu sebagai masa, biarkan Allah yang hidup setrum. Maka nafikan kamu adalah da'aya da'u, itu hadirkan Allah. Bagaimana menghadirkan Allah? Panakkan dirimu, matikan dirimu. Bagaimana cara mematikan? Tahan napasmu, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, latih. Sesungguhnya Allahu hakun dalam hatimu. Allah lah yang hak itu. Allahu hayyun, Allah lah yang hidup itu. Allah hakun, Allah hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Maka dia akan hadir bersamamu. Kalau dia sudah hadir, maka selesailah segala urusanmu. Karena segala persoalan itu kegelapan, dan obat kegelapan adalah cahaya. Dan Allahu nur, Allah lah cahaya itu. Maka pada saat bersama Allah, hilanglah segala kesulitan sebenarnya. Kenapa kamu nyebut-nyebut nama Allah tapi tidak hilang kesulitanmu? Karena engkau masih wujud. Engkau ini harus dilatih oleh dirimu. Ya, mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun fika yumdihi. Maka tiada satu nafas kau hembuskan kecuali pada yang terdapat takdir yang dia lakukan. Kita lalikan ya. Maka akhirnya latas tagrib buku al akdari madum fi hadidar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibun natiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran. Selama engkau berada di dunia, selama engkau menjadi wujud, selama engkau merasa ada, itulah kesukaran akan muncul pada dirimu. Percaya. Jadi kesukaran, kesulitan, masalah karena engkau ada. Itu saja masalahnya. Coba kalau engkau nggak ada. Bahkan kalau kamu sudah la haula wala quwata, maksiat seluruh dunia, kamu perkosa dan bunuh, tapi kau serahkan semua pada Allah. Apa yang bisa dilakukan? Karena semuanya Allah. Maka inilah kecerdasan orang-orang yang sudah jadi wali dari pintu maksiat. Dia mampu menyaksikan Allah dalam kemaksiatannya. Aman dia. Tapi orang seperti Barsiso, Balham bin Baura, justru tidak mampu menyaksikan Allah dalam ketaatannya. Celakalah dia. Karena bagi Allah itu bukan tentang taat dan maksiat, tapi mampu nggak melihat Allah dalam tadi taat atau maksiat. Cuma sayang dalam taat biasanya orang jarang melihat Allah. Marah dia sebaliknya yang ada. Aku yang soleh, aku yang taat, aku yang ini. Tetapi pada saat orang berbuat maksiat, justru dia di penghujungnya dia akan menyerah. Dan akhirnya dia mampu menyerah. Pada saat dia menyerah itulah Allah yang mengambil alih. Pada saat dia berserah, menyerah karena punya masalah, sahabat. Ya. Maka inilah latas tribuku al akdari madum tapi hadidar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun natiha. Jangan kau merasa aneh dengan terjadinya kesukaran selama kamu ada wujud itu, ya. Dan inilah yang harusnya kita rubah dalam diri kita, ya. Kalau demikian maka dikatakan lagi mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika, permintaan tidak akan tertahan pada saat dia Allah yang wujud meminta kepada dia Allah yang wujud. Ada kepada yang ada. Kalau kamu ada, Allah yang Adam berarti. Bagaimana kau? Kenapa manusia itu doanya nggak diijabah? Kalau ibaratkan WA, nggak contreng-contreng. Dia nggak ada, karena kamu wujud. Coba kamu matikan sebagai masa, dia yang ada. Maka dialah yang ada akan meminta kepada dia yang ada. Karena yang ada yang boleh minta kepada yang ada. Karena yang adalah yang ada. Yang tidak ada itu tidak ada. Karena yang ada yang tadinya tidak ada, sebenarnya tidak ada, nanti juga tidak ada. Dan diadakannya yang segala yang tadinya tidak ada. Bukan untuk mengadakan yang tidak ada jadi ada. Hanya dia sekali-kali ingin dohir, sekali-kali ingin batin. Pada saat kamu diadakan, dia ingin batin. Pada saat kamu dihilangkan, dia ingin dohir. Dia begitu saja. Tapi dia selalu ada. Supaya dia lengkap. Dohir dia, batin dia, awal dia, akhir dia. Segala melihat yang akhir, sebenarnya kau melihat yang batin. Pada saat engkau melihat yang dohir, sebetulnya kau melihat yang batin. Sahabat. Itulah. Hanya dia ingin eksis. Sekali lagi, ini tentang drama Allah, bukan drama kamu, drama kita. Tadi semua ya. Mari katakan min alamatin mujhi fi nihayati ruju' ilallah fil bidayati. Di antara tanda keberhasilan akhir adalah kebersihan diri di awal. Maka kalau seandainya kita dalam melakukan amal, melakukan apa, tidak ada aslama, maka berarti akhir pun akan celaka. Maka Allah ingatkan man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Maka keberhasilan akhir tergantung kepasrahan di keberhasilan awal. Min alamatin nuji fi nihayati ar-ruju' ila Allah fi bidayatihi. Dan rujuk artinya berserah diri kepada Allah adalah pada akhirnya, sahabat. Ya. Ayo kita larikan dulu semuanya. Mari kata man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa permulaannya bersinar, bersinar pula pengakhirannya.
Barang siapa gelap di awalnya, mafhum muhalafahnya, siapa yang mati di awalnya tetap mati di akhirnya. Inilah yang harus dipahami. Berarti bidayah menentukan nihayah tadi semua, ya. Maka kemudian dilanjutkan oleh Syaikhullah, kita larikan biar kita bisa paham banyak tadi semua, ya, di hikmah semuanya. Ukhruj min awsabati basyariyatika min kulli wasfin munakidin li ubudiyyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qaribah. Keluarlah dari sifat kemanusiaanmu. Karena selama kamu merasa dari sifat kemanusiaanmu, kau ada dalam lautan bala. Ad-dunya bahrul amik. Dunia ini adalah lautan yang dalam. Maka banyak manusia tenggelam di lautan dunia ini. Itulah Nabi bersabda, ad-dunya sidnul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang tadi semua, ya. Maka marilah kita panakkan diri kita, matikan diri kita supaya kita terbebas daripada. Maka ini dikatakan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin aridho anin nafsi. Itu cirinya orang wujud adalah dia ridho. Itulah akibatnya, akibat wujud dari depan. Maka manusia itu adalah segala pangkal kemaksiatan itu adalah ridho anin nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridho minka anha adalah wala intasabah jahilan la yardo anin nafsi khairun laka min antasabah aliman yardo anin nafsi. Jadi disinilah sahabat, pangkal setiap maksiat, kelalaian serta syahwat adalah kau ridho pada nafsumu. Kenapa ada nafsumu? Karena kamu adalah wujud. Ingat itu. Dan pangkal setiap ketaatan, kesadaran serta pengendalian diri adalah kau tidak merindu nafsumu. Sungguh bersahabat. Dan kita katakan, wala intasabah jahilan la yardo an nafsi khairun laka min antasabah aliman yardo an nafsihi. Bersahabatlah dengan orang bodoh, tapi dia tidak ridho dengan nafsunya. Karena bersahabat dengan orang yang berilmu, tapi ridho pada nafsunya akan melaksanakan. Itulah hanya bikin kisah surga neraka yang membuat kamu bingung, siksa kubur dan lain sebagainya. Tapi dia sendiri nggak ngerti. Tadi semua, ya, pahami itu. Jauhilah makhluk-makhluk kayak begitu. Ini zaman sudah akhir. Tadi semua, ya. Tadi pahami. Maka disitulah saya ingatkan. Kana Allah wala syai'a ma wa huwal ana ala ma'alaikan. Dahulu Allah ada dan tidak satupun bersamanya, dan dia sekarang pun ada sebagaimana adanya dahulu. Hilangkan orang petang-tang tenteng merasa jadi kiai, jadi ulama. Itulah kadang sekarang iblisnya sudah berubah dari semua, ya. Maka marilah kita selanjutkan, ya. Maka dikatakan la tarfa'na ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa' hajatan anha nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Janganlah sekali-kali engkau mengajukan kebutuhan apapun kepada selain Allah. Dialah yang mendatangkan. Jadi ingat, segala apa yang datang padamu itu kayak tadi, sesungguhnya dialah yang mendatangkan. Maka jangan mencari penyelesaiannya kepada selain Allah. Segala masalahmu datang dari Allah. Kenapa kau datangkan masalah? Supaya kamu sadar. Tadi, supaya kamu tikusruk pada durukan. Mudah-mudahan engkau mengesat gobang kabuyutan. Karena orang pada saat dengan maksiat, saya Syekh Sakoti, terjebak dalam perampokan, akhirnya dia menjadi iman. Syekh Fudail bin Iyad, Rabi'ah Adawiyah, Umar bin Khattab, Syekh Sakoti, Habibil Ajami, termasuk juga Sunan Geseng, Sunan Kalijogo. Orang-orang yang berbuat maksiat, yang akhirnya dengan kemaksiatan itulah akhirnya dia menyerah pada Allah. Ya Allah, aku menyerah. Pada saat dia menyerah, Allah adalah yang mengambil alih. Pada saat kamu yang melakukan, justru Allah biarkan kamu. Silahkan, kamu yang mau Allah yang melakukan, kamu yang menyerah. Tadi semua, ya. Inilah. Kemudian hikmah yang selanjutnya yang kita biar cepatkan saja adalah semua. Maka termasuk juga, kalau seandainya tidak demikian, ya, tidak kepada Allah, akhirnya apapun yang kau lakukan adalah hanya himmat. La tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha yashiru wal makanul ladir tahala ilaih wal ladir tahala anhu walakinir hal ila akwani ila mukawin. Pindahkan dari akwan menuju mukawin, dari makhluk menuju Allah. La tarhal min, janganlah kau berpindah dari makhluk menuju makhluk. Sekarang masih Muharram, ayo hijrah. Bebaskan Ayub dari penyakit kulit. Kamulah Ayub itu, bebaskan dari penyakit kulit. Bebaskan Yakub dari buta. Kitalah Yakub itu, ayo buta dari mata hati. Bebaskan Musa dari Fir'aun. Inilah Fir'aun. Bebaskan tubuhnya Fir'aun. Bebaskan Ashabul Kahfi dari dalam gua. Inilah guanya. Keluarlah kamu sebagai Ashabul Kahfi. Bebaskan Yunus dari ikan Nun. Inilah ikan Nun yang telah menelan jiwa. Sehingga dia tidak mampu lagi merasakan kehadiran Allah. Bebaskan juga. Maka Nabi Muhammad pun hijrah di Muharram. Karena
Inilah saatnya kamu hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Tadi semua. Bi amwalihim. Tadi semua. Untuk apa? Supaya a'dhamu darajatan indallah. Supaya kamu dapatkan darajat. Ulaika humul faizun. Yubashirhum rabbuhum birahman. Semua. Maka Allah akan gembirakan kamu dengan kasih sayangnya. Dan dia akan ridho. Dan dia akan membawa kamu ke dalam surganya. Abahawis kan Allah laka kepadamu antanduro untuk melihat ma yang berkaitan dengan dirimu dan di luar dirimu fil mukawanat. Ternyata mukawan itu adalah kawana. Sadarilah, rubahlah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Ternyata abid wal ma'bud, ternyata wayang ya dalang. Kamu ini wayang ya dalang. Pada saat ada posisi kamu, maka dalang tidak ada. Pada saat posisi dalang, tubuhmu dijamin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Coba silakan tubadil. Ihramlah dirimu. Kemudian mi'rajlah sampai hilang keberadaan dirimu. Munajatlah saling memandang dia dengan dia. Tadi gimana? Al-mu'minun mir'atul al-mu'min. Al-mu'min mir'atul al-mu'min. Al-mu'min ruh yang dititipkan Allah pada kita dan al-mu'min Allah. Tadi semua. Itulah yang tadi Isra Mi'raj tadi semua. Ya. Tadi. Makanya disinilah. Makanya tadi abahawis nganangkeun laka kepadamu antanduro untuk melihat fil mukawanat. Ternyata segala mukawan itu kawana. Ternyata sebenar-benarnya wayang itulah dalang. Tadi. Ternyata sebenar-benarnya abid itulah ma'bud. Ternyata sebenar-benarnya Muhammad itulah Allah. Tadi. Ternyata sebenar-benarnya gula itulah manis. Ternyata sebenar-benarnya pedas itulah cabai. Ternyata sebenar-benarnya panas itulah api. Api itu yang panas. Tadi semua. Api dan panas tidak berpisah. Abid wal ma'bud wahid. Gula dan manisnya tidak al-abid wal ma'bud wahid. Kita pun. Siapa yang menjadi hamba, siapa yang jadi tuan. Kalau kamu jadi tuan, Allah jadi hamba. Maka tadilah kenapa banyak manusia. Ya Allah berikanlah, turunkan rezeki dari langit. Jauhkan. Keluarkan dari bumi, jauh deketin. Sedikit banyakin. Nah, itulah. Sekarang Tuhannya lemah. Karena kalian bikin Tuhan kalian seperti jongos. Yang kalian suruh-suruh. Tadi semua. Inilah kebodohan manusia akhir zaman. Tadi semua ya. Maka berpilihlah kawan. La tashab man layun hiduka haluhu walaya duluka alaihi maqaluhu. Janganlah kau jadikan adalah sahabat orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perasaan untuk kembali pada Allah. Ya. Dari semua. Tapi bukan berarti kamu tidak mau berikhtiar, berusaha. Tapi lihatlah segala ikhtiar itu adalah Allah. Maka justru pada saat kau nyangkul, lihat fi'il Allah pada tubuhmu. Lihat asma Allah pada hatimu. Sesungguhnya gerakan tubuhmu untuk nyangkul datang dari hati. Itulah asma Allah. Pada saat hati ini memerintahkan tubuh, sebetulnya datang dari ruh Allah. Pada saat ruh itu menyuruhkan hati untuk menggerakkan tubuh, untuk nyangkul, untuk jadi satpam, untuk jadi maling, untuk jadi apapun. Sebenarnya, itu maka kata Allah, siapa yang berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab amalnya. Siapa berjalan kepadaku dengan ilmu, aku akan uji ilmunya. Siapa yang berjalan kepadaku dengan ma'rifatnya, aku akan uji. Tapi siapa berjalan kepadaku, dia la haula wala quwata illa billah, maka akulah yang akan bertanggung jawab. Maka hilanglah dosamu semuanya, dikembalikan. Apalagi setelah kau melihat, mana ada dosa pada saat engkau sudah serahkan semuanya. Tubuh ini bukan milikku, gerak ini bukan milikku, hidup itu bukan milikku. Apapun yang dilakukan tubuh ini. Maka taat dan maksiat itu bukan patokannya. Maksiat yang menyadari kehadiran sang hidup, yang penggerak muhariknya Allah, itulah ketaatan sebenarnya. Tapi ketaatan yang kamu tidak menyaksikan Allah di dalamnya, itulah kemaksiatan. Maka sejam kau sholat, yang sholat kamu adalah itulah maksiat. Sejam kau dikir, yang dikir kamu itulah maksiat. Sejam maksiat. Maaf, ini jangan dipelintir. Nah tadi, orang yang sudah tidak merasa wujud, maka juga sholat. Tapi orang yang merasa ada, sholat pun pahamilah. Ya. Kalau tidak begitu, berarti kamu akan celaka dalam hidup ini. Apa amalmu yang bisa kau jual pada Allah? Mana ada manusia bisa beramal? Ya. Maka dikatakan, ma qalla amalun baroza min qalbin zahidin, wala kasyura amalun baroza min qalbin ziragibin. Maka amal yang lahir dari hati yang zuhud tidak bisa dikatakan sedikit, dan amal yang lahir dari hati yang pamrih tidak bisa dikatakan banyak. Amal yang dilakukan tubuhmu maka tiada gunanya. Itulah iblis berkata, qala rabbi bima aghwaitan, ya Allah karena sesatkan aku. Tadi maka tadi qala rabbi bima aghwaitan la uzainana lahum fil ar.
karena engkau telah sesatkan aku, maka aku sesatkan manusia. Maka kata Allah, illa ibadaka minhum al-mulasin, kecuali mereka adalah hambamu yang sudah al-mutu qabla tamutu, yang sudah hilang wujudnya. Maka berarti yang beribadah adalah engkau. Bagaimana mungkin aku iblis, tenagaku, kekuatanku diberikan ilmu oleh engkau untuk menghancurkan manusia. Pada saat manusia yang sudah fana, maka aku tidak bisa mengganggu dia. Itu sahabat. Tapi kalau kau yang ada, itulah Barsiso hancur. Balham bin Baura hancur karena yang ada dia. Dan jangankan Balham bin Baura, Barsiso, Nabi Adam sudah contoh kurang apa pada saat dia tadi semua. Hancurlah dia. Nah, inilah sahabat yang harus dipahami. Maka di hikmah selanjutnya adalah, maka tadi, walaupun begitu, tapi dikatakan la tatrukid dzikra li adami khuduri ma'allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi adalah dzikrihi. Fa sa ayarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Jadi walaupun kamu adalah belum hudur Allah, tapi teruskan, karena kesesatan, kelalaian yang dilakukan tanpa dzikir adalah sesungguhnya akan lebih bahaya daripada dzikir. Maka la ilaha illallah itu dzikir ma'a ghaflatin naik kepada dzikir ma'a yaqdatin, dzikir ma'a yaqdatin naik kepada dzikir ma'a hudurin, dan dzikir ma'a hudurin kepada dzikir ma'a ghaibatin kepada dzikir ma'a musyahadah. Nah tadi ingat dengan perbuatan dan ucapan, itulah sebut dzikir syariat. Ya. Ingat, mengingat Allah dengan hati, itulah dzikir thariqat. Tadi mengingat Allah adalah apa dengan rasa, itulah dzikir hakikat. Mengingat Allah dengan pandangan mata, itulah ma'rifat. Jadi ma'rifat itu segala apa yang kau lihat dengan matamu. Jadi semua ya. Maka orang-orang yang sudah mengerti tentang hukum Allah, dia akan tenang. Mari katakan, la ya'dumi dzanbu indaka ada adzamatan tasudduka an husni dzanni billahi ta'ala. Fa'in man arafa rabbahu istasghara fi dzanbika ramihi dzanbika. Jangan kau memandang dosa besar hingga menghalangimu berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada dosa besar kalau kamu sudah melihat pihak Allah. Tapi tidak ada dosa kecil kalau kamu adalah melihat dengan keadilan Allah. Maka itulah hikmah yang berikutnya adalah la saghirata idza ada qabalaka adluhu wala kabiratan. Fala kabirata idza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa kecil jika engkau berhadapan dengan keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika engkau berhadapan dengan karunia-Nya. Mau lihat mana? Keadilannya atau karunia-Nya? Kalau kau ingin dengan karunia-Nya, matikan dirimu. Jangan pernah merasa beramal. Tapi kalau kau ingin dengan keadilannya, dosa kecil pun menjadi besar, sahabat. Tapi dengan karunia-Nya, dosa besar pun menjadi kecil. Maka tadi, orang sudah la haula wala quwata, tidak punya dosa lagi, walaupun dia perkosa seluruh manusia sedunia. Karena dia sudah tidak mampu menyaksikan doro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Indah. Ya. Dan inilah ya. Maka dikatakanlah, la amala arja lil qulubi min amalin yaghidu anka syuhuduhu wa taqaru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang lebih dapat diharapkan untuk diterima daripada amal yang tidak kau pandang. Tadi, orang yang sudah tidak wujud tidak akan pernah memandang bangga dengan amalnya. Itulah. Maka kata Nabi, banyak orang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang saum tapi tidak saum. Banyak orang yang buka tapi saum. Banyak orang tidak sholat tapi sholat, kata Nabi. Tadi, inilah juga termasuk dalam bab perkawinan. Banyak orang kawin tapi jinah. Inilah yang harus dipahami ya. Itulah kenapa sahabat, pada saat engkau sudah pasrah pada Allah, dia akan berikan warid. Karena wirid yang kamu lakukan akan diberikan senjata oleh Allah. Seperti kamu menyelam, maka akan dikasih oksigen untuk menyelam ke bawah. Itulah warid. Pada saat kamu ingin terbang, nah inilah cak-cak itu rezekinya terbang, tapi dikasih warid oleh Allah, nempel tubuh itu warid. Tadi semua ya. Pada saat ikan itu harus berenang, dikasih sirip. Dan pada saat burung itu mau terbang ke langit, dia kasih sayap. Itulah warid. Nah, kita pun pada saat berjalan, setelah kita nggak merasa wujud, Allah kasih warid. Adalah dari buah wirid, Allah berikan kamu untuk berangkat terbang ke hadrat Allah itu dengan Allah, sahabat. Tapi kalau kamu sudah lepaskan adalah baju kebodohan, baju kemelekatan, ya. Maka dikatakan aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika illa fadha'i syuhudika. Dia mendatangkan warid kepadamu untuk mengeluarkanmu dari penjara keberadaanmu ke angsa penyaksianmu. Tuh, dari keberadaanmu menjadi kepada penyaksianmu. Dari zikir ma'a ghaibatin kepada zikir ma'a
musyahadah, sahabat. Maka nampaklah segala rahasianya. Maka engkau adalah akan menikmati hidup ini. Kalau sudah begitu kata Abah, tidak ada lagi yang haram untukmu. Maaf. Itulah kenapa di sorga itu nggak ada khamar pun haram, halal. Semuanya halal. Abah kasih tahu. Segala sesuatu yang sudah jadi Allah, sudah sampai kepada laut kata Nabi, semuanya bangkainya juga halal. Itulah surga bagi orang yang sudah mengerti dari semua ya. Maka kau akan mendapatkan banyak bidadari sebetulnya. Ya. Maka itulah dikatakan la tufrihka ta'atu ili annaha barajat minka wafrah biha li annaha barajat minallah ilaika. Jangan engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan darimu, tapi bergembiralah sebagai ketaatan sebagai karunia dari Allah. Tuh. Maka kamu sudah tidak akan lagi merasa beramal dari semua ya. Tidak lagi berbangga-bangga dengan amal. Tidak lagi akan menjual amalmu yang butut itu dengan surga. Amalmu yang butut itu dengan pahala. Karena Allah lebih besar dari pahalanya. Allah lebih besar dari Lailatul Qadarnya. Allah lebih indah dari surganya. Maka tadi, kalau orang masih bisa memilih Allah ataukah harta 1 triliun, berarti orang itu benar-benar belum menyaksikan Allah. Maka Abah saya pilih. Abah saya itu mau mati karena mati itu kembali pada Allah, ataukah harta 1 miliar dolar saya milih mati. Silakan kalian puluhan ribu sekarang menyaksikan Abah. Doakan yang dirindukan oleh Abah setiap pagi. Apakah Abah tidak punya dosa? Banyak. Tapi Abah sudah tidak melihat hidup ini milik Abah. Aku sudah serahkan kaki dengan roromehen kapalannya. Rambut udah dengan ketombeknya. Perut dengan nya. Apa milikku? Kenapa kalian berbangga-bangga dengan ataupun sebaliknya? Inilah kalau kalian sudah disitulah kenikmatan ya. Maka barangkali itu saja dulu yang bisa Abah sampaikan, tetapi pada dasarnya adalah sebagai penutup. Inilah akhirnya manusia tidak mengerti tentang hukum-hukum Allah. Rubbama atoka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Boleh jadi dia memberimu tapi sebenarnya menghalangimu. Tadi manusia, waduh senang diberi, padahal dihalangi. Tadi semua, aduh senang dihalangi, padahal dia nangis dihalangi, padahal sebenarnya sedang diberi. Tuh. Kalau kamu sudah mengerti hukum Allah begitu, nikmat kamu. Ternyata dihalangi diberi, ternyata diberi dihalangi. Kamu akan terbuka di situ. Oh, ternyata aku ditahan itu, ternyata aku sedang diberi toh. Ternyata anakku aja yang minta silet gol aku tahan karena aku memberi keselamatan kepada dia. Tuh. Tadi semua, ya. Diberi sakit, kenapa? Kalau kamu dengan sehat akan lebih banyak maksiat yang mau lakukan. Maka kalau orang sudah paham, sahabat, kalau dia diberi hidup, berarti hidup itu adalah lebih baik. Kalau dia beri sakit, sakit itu lebih baik. Kalau dia beri kaya, kaya itu lebih baik. Kalau dia dikasih miskin, miskin itu lebih baik. Coba kamu rasakan kalau sekarang jadi orang miskin. Kenapa miskin itu lebih baik? Ternyata kamu udah miskin pun sudah masang slot. Udah dikasih bansos pun buat untuk judi online. Nah inilah. Bagaimana kamu mau siap jadi orang kaya? Tadi semua. Ya. Jangan hidup dengan kepalsuan. Ya. Akhirnya dikatakan oleh satu ilah. Ya. Al-aqwalu dhahiruha girratun wa batinuha ibratun fan nafsu tanduru ila dhahiri girratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Alam ini lahirnya adalah hanya tipuan. Nah, manusia pada saat dia wujud, itulah dia akan bingung dengan tagoyurnya alam. Tertipu terus dia. Dikiranya rezekinya di kanan, ternyata di kiri. Dia lari ke kiri, ternyata rezekinya di kanan. Pada saat dia bergerak, ternyata rezekinya diam. Pada saat dia diam, rezekinya di depan. Inilah. Karena dia nggak ngerti dengan tagoyurnya alam. Ya. Inilah persoalan. Maka al-aqwanu dhahiruha girratun wa batinuha ibratun. Nah, batinnya itulah yang harus kamu lihat. Ada pan nafsu tanduru ila dhahiri girratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Pahami ya sesungguhnya. Nafsu memandang tipuan lahirnya, sedangkan hati memandang pelajaran. Tadi ternyata diberi itu tidak diberi. Ternyata tidak diberi itulah diberi. Itu pahami dari semua ya. Kalau kamu tidak diberi ilmu, karena dengan ilmu saja udah punya sedikit aja udah tidak mau diamalkan dan sombong, bagaimana dengan ilmu yang banyak? Pada saat kamu dikasih harta, sedikit aja sudah nggak bersyukur, maksiat, bagaimana kalau dikasih harta banyak? Maka tadi, kenapa tidak bisa menjablay? Nggak ada duit. Kenapa nggak bisa judi? Nggak ada duit. Karena kamu punya duit sedikit aja udah judi, apalagi kalau duitmu banyak. Kayak apa kamu maksiatnya? Coba pikirkan. Betul Pak Min? Iya, makanya kenapa dikasih kurang? Itulah in aradta ayyakuna laka izun la yafna fala yasta'izanna bi izin yafna. Apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana, janganlah sekali-kali engkau merasa mulia dengan kemuliaan yang fana.
manusia ini mengejar-ngejar kemuliaan yang panah, kemuliaan yang palsu. Jadi semua ya. Ini agak lama sedikit karena Abah ingin sampai kepada, maka disinilah dipahami tentang hakikat pemberian dari Allah. Ya, maka dikatakan di sini ada al-atau minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Pemberian oleh makhluk ada penghalangan. Pada saat kamu diberi makhluk, sebenarnya kamu sedang dihalangi. Tapi wal man'u minallahi ihsanun, tapi penahanan, penghalangan oleh Allah itulah pemberian. Tuh. Kamu senang diberi orang, padahal kata Allah, gua halangi lu kepada gua. Nih, kamu asik pada mainannya, tapi kamu lupa pada yang berinya. Oh. Tadi semua. Tapi pada saat orang dia diberi mainannya, karena yang diberi diri, aku memberi diriku padamu. Begitu. Maka kamu akan senang. Mau pilih mana? Nah, inilah orang masih ngejar-ngejar pahala, tapi nggak peduli kepada yang punya pahala. Maka sengsaralah hidupnya. Tadi semua. Ya. Maka disinilah manusia menjadi dua kelompok. Rubbama fatahalaka babal ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada alaika bidzandi fakana sababan minal wusul. Boleh jadi Allah membukakan untukmu pintu ketaatan, namun tidak dia bukan untukmu pintu penerimaan. Hayo taat. Diberi tapi tidak diberi. Diberi ketaatan tapi tidak diterima. Tapi ada orang tadi wa rubbama qada alaika bidzandi fakana sababan fil wusul. Boleh jadi pula dia menetapkan dosa atasmu, tapi karena sebab dosa tadi itulah justru kamu usul pada Allah. Kan orang yang sudah berbuat dosa akan terpuruk dia. Terang-terang kolentrang, silondok, payah nunutan, dikusuk karena durukan. Jatuh dalam rugi, jatuh dalam susah, jatuh dalam maksiat. Disitulah dia bangkit. Maka disitulah sahabat, kalian harus mengerti tentang ketaatan. Ada yang diberi ketaatan, tapi tidak diberikan penerimaan. Ada orang diberikan maksiat, tapi diangkat oleh Allah setinggi-tingginya untuk dia mulia. Karena inilah yang harus dipahami. Ya. Mari katakan, maksiatun awrasat dullan wattiqara khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa butuh akan lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa sombong, merasa mulia. Syekh, mursyid, kiai, mama, romo, buya, tai. Tai lebih mulia. Siapapun yang mengaku itu. Orang yang ngaku mursyid, tai lebih mulia. Yang diam itu. Tai tidak pernah menyebut dia tai. Tapi orang mau mama, buya, mursyid, syekh. Nah, inilah. Tadi semua. Udah cukup segitulah. Nanti ini udah keburu oper nih. Tadi semua ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.